年我斗气全失，完。Bab 761. Ketika mereka mengetahui bahwa Xiao Yan telah benar-benar berburu dan membunuh kura-kura hati ungu di benua Dodi di dunia fantasi, dan kulit kura-kura diperkirakan mampu memurnikan hampir 1000 pil hati ungu, semua orang sangat gembira. Pil hati ungu adalah Kaisar Dou Bintang 5, dan 1000 keping adalah Kaisar Dou Bintang 5. Selain sebelumnya, 1400 atau lebih Kaisar pertempuran Bintang 5, berapa banyak kekuatan itu? Adegan itu, momentum itu, hanya memikirkannya membuat orang emosional. Pergi. Semua orang minum teh menggantikan anggur, dan suasana di Aula Xiao Mansion didorong ke titik didih oleh kejutan yang dibawa oleh Xiao Yan. Xiao Zhan dengan bersemangat meletakkan cangkir teh di atas meja dengan berat, dan matanya tertuju pada Long Yi yang melompat secara tidak sengaja, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Meskipun Long Yi jarang menunjukkan kekuatannya, semua orang tahu bahwa kekuatan Long Yi pasti yang terbaik di antara rekan-rekannya. Keuntungan apa yang akan dia dapatkan dengan mengikuti Xiao Yan ke dalam ilusi? Xiao Zhan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Long Yi, bagaimana denganmu? Xiao Shao memberi kami begitu banyak kejutan, jadi kamu tidak mendapatkan apa-apa." Setelah Xiao Zhan menanyakan ini, semua orang menatap Long Yi dengan antisipasi. Xiao Yan melirik Xiao Zhan dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Long Yi memiringkan kepalanya dan menatap Xiao Zhan, lalu pada Xiao Yan, lalu menyeringai dan berkata, "Panen ayah adalah panenku." Melihat ekspresi Long Yi, semua orang tahu bahwa Long Yi pasti akan mendapatkan sayang. Xiao Zhan berkata tidak percaya. "Jangan ceroboh dengan kami, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa sendiri." "Siapa yang akan percaya? Saya sendiri." Long Yi ragu-ragu menatap Xiao Yan dengan mata konsultasi. Tindakan Long Yi membuat semua orang semakin penasaran, dan Xiao Zhan sangat khawatir, "Harta apa yang kamu dapatkan, jadi kamu tidak tahan untuk menceritakannya? Cepat dan katakan." Melihat Xiao Yan mengangguk, Long Yi bertanya Xiao Zhan bercanda, "Apakah kamu yakin benar-benar ingin tahu?" Xiao Zhan tercengang, "Apa maksudmu?" Long Yi tersenyum, "Aku takut aku akan memukulmu setelah aku mengeluarkan bayi itu." "Apakah itu mengenaiku?" Xiao Zhan memandang Long Yi, lalu Xiao Yan, dan kemudian melihat ke kiri dan ke kanan, dan tersenyum tidak setuju. Sepertinya aku rentan. Anak kecil, aku sangat mudah untuk ditangkap. Apakah kamu memukulnya? Keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Aku ingin melihat bagaimana pukulan itu mengenaiku. Kamu memintaku untuk mengeluarkannya, bukan aku yang sengaja memukulmu." Long Yi menyeringai, di depan orang banyak pusat keingintahuan berpikir untuk bergerak, dan segera, sepasang baju besi emas menutupi seluruh tubuh Long Yi. Guntur dan kilat yang menutupi baju besi membuat semua orang mundur selangkah tanpa sadar. Semua orang memandang Long Yi, yang seluruh tubuh dan wajahnya ditutupi baju besi emas. Terkejut dan bertanya, Ini adalah hadiah yang diterima Long Yi untuk tempat ketujuh dalam jasa penyembelihan. Ini disebut armor pertempuran Dewa Petir, juga dikenal sebagai armor setan ganas, yang merupakan senjata suci, senjata untuk pertahanan. Namun, itu tidak cocok untuk dipakai. Persyaratan pemakainya hampir tidak normal. Jika pemakainya tidak dapat mengendalikan kekuatan guntur dan kilat dari baju besi, itu akan dilawan oleh kekuatan petir dan kilat. Itu bisa-bisa dikatakan bahwa baju besi ini dibuat khusus untuk Long Yi. Xiao Yan memperkenalkan kepada semua orang di samping. Meskipun nadanya sangat tenang, dia masih tidak bisa menyembunyikan kekagumannya pada armor pertempuran Dewa Petir. Long Yi memiliki ini, baju besi, ditambah pertahanannya sendiri. Saya berani mengatakan bahwa peringkat yang sama dapat mematahkan naga. Tidak akan pernah ada lebih dari 3 orang yang akan bertahan melawan Yi. Setelah mendengarkan perkenalan Xiao Yan, mata Xiao Zhan melebar,
dan mata semua orang bersinar dengan cahaya keemasan. Dengan kesempatan untuk melawan Xiao Zhan, bagaimana mungkin Nan Erming melepaskannya? Dia melirik Xiao Zhan ke samping dan menghela nafas, sepertinya tidak akan lama lagi akan ada super jenderal lain di keluarga Xiao. Orang pertama yang bertahan juga harus dipindahkan. Potong. Kamu sengaja mengatakan itu untuk menyerangku. Benar. Long Yi hanya berada di puncak 4 bintang, Lao Su berada di tahap tengah 6 bintang, dan dia adalah klan iblis. Selain keterampilan bertarung bertahan dunia yang canggih, bagaimana Long Yi bisa melampaui dia dalam hal pertahanan? Xiao Zhan berteriak tidak setuju. Nan Erming menyipitkan mata Xiao Zhan beberapa kali, dan berkata, sengaja memukulmu. Kamu akan mati. Bukannya kamu tidak tahu apa yang Long Yi andalkan untuk meningkatkan kekuatannya. Selanjutnya, Xiao Zhao akan memurnikan lebih dari 1000 manik-manik ungu. Sindan dan lebih dari selusin, cinta jiwa, Lang Tian masih harus memperbaiki setumpuk pil budidaya dan puluhan pil peremajaan. Anda berkata, setelah Long Yi melahap dan menyerap begitu banyak pil kelas 5 dan 6, level berapa yang akan itu dipromosikan menjadi? Saya khawatir itu tidak akan jauh lebih rendah dari Anda, kan? Jian Xiaozhan mengerutkan kening setiap kali dia mendengar sebuah kalimat. Setelah mengerutkan karakter, Chuan, yang dalam, Nan Erming terus melawan Xiaozhan, tidak apa-apa untuk memamerkan kekuatan fisik klan iblis Anda di depan kami, jangan keluarkan dan bandingkan dengan Long Yi. Long Yi kamu membandingkan kekuatan fisik naga guntur Xuanjin. Malu. Kepala Xiaozhan telah ditundukkan tanpa suara, tetapi ada kesempatan langka sehingga Xiaozhan kehilangan kesabaran. Bagaimana bisa Nan Erming menyerah begitu saja? Dia tersenyum bahagia dan puas pada semua orang, dan terus menyerang Xiaozhan. Juga, jangan bicara tentang keterampilan bertarung bertahanmu yang canggih di dunia setiap hari. Baju besi Long Yi, Xiao Zhao mengatakan itu adalah artefak suci pertahanan. Kamu tidak mengerti apa itu artefak suci, kan? Atau mari bertaruh bahwa ketika Long Yi mencapai tahap akhir bintang 5, jika dia memakai baju besi ini, pertahanannya akan lebih kuat darimu sekarang. Xiao Zhan dibunuh oleh Nan Er. Kepala Ming benar-benar terkubur dalam pukulan itu. Kerumunan tertawa diam-diam. King Haoran melangkah maju tepat waktu untuk menepuk Xiao Zhan dan menyemangati, Xiao Zhan, jangan terkena kata-kata Nan Erming, dia hanya ingin memukulmu dengan sengaja. Faktanya, kamu sudah sangat baik, setidaknya dibandingkan dengan klan iblis lainnya. Kelihatannya sangat bagus. Jangan bandingkan dengan Long Yi, dia adalah satu-satunya naga guntur emas 9 yang mendalam di benua Kaisar Kuandou, dan metode peningkatannya yang tidak normal serta kemampuan bertahannya tidak ada bandingannya. Xiao Zhan mengangkat tangannya kepala dan menyandarkan kepalanya ke belakang. Dengan wajah sedih di lengan King Haoran, dia berkata, Kaisar jahat, kamu benar-benar teman dadaku. Mengapa saya ingin membandingkan dengan Long Yi? Saya baru saja melihatnya setelah Cao Cao. Ada pria kuat dan mesum lainnya di rumah Xiao, aku benar-benar tidak bisa tenang. King Muer segera berteriak, itu dia. Xiao Zhan, aku mengerti suasana hatimu. Aku tidak akan menyebut pembohong kecil yang sesat itu, tapi setelah fisik Ziying yang sangat yin, dan sekarang ada Long Yi lain dengan pertahanan sesat. Mengapa aku tiba-tiba merasa bahwa kita semua lemah? Semua orang tertawa. Xiao Yao memegang bahu Lang Tian, dan berkata dengan gembira, ini adalah hal yang baik. Untuk keluarga Xiao kami, semakin banyak orang dengan kemampuan mesum, semakin baik. Zenni tersenyum dan berkata, leluhur Anda Lang Tian mengingatkan kami bahwa Lang Tian juga sesat. Tidak, Lei Shaolong tidak bisa menahan tawa, Nona tidak akurat, Lang Tian masih tidak dapat dianggap sebagai kemampuan mesum, setidaknya tidak dibandingkan dengan Xiao Zhao, dia adalah orang gila yang kecanduan memurnikan obat. Lang Tian memutar matanya ketika Zenni dan Lei Shaolong mengatakannya, Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya dalam diam. Oh, jangan membuat masalah.
Ayah masih memiliki banyak hal indah untuk dikatakan di dunia fantasi. Kamu tidak ingin mendengarnya lagi. Long Yi, yang telah selesai memamerkan armor pertempuran Dewa Petir, memiliki pemikiran, dan setelah menarik baju perang, dia berdiri menghadap Xiao Behind Yan. Dia menunjuk Xiao Yan ke semua orang sambil berbicara, memberi isyarat kepada semua orang untuk bertanya dengan cepat. Xiao Yan menoleh dan menggaruk hidung Long Yi, berbalik, berpikir sejenak di depan mata semua orang, dan merasa bahwa dia harus berbicara tentang konfrontasi dengan beberapa jenius hebat jika dia terus berbicara, jadi dia berdeham dan siap. Katakan, King Haoran buru-buru mengangkat tangannya, tunggu dulu. Kemudian dia duduk kembali di kursinya, menyesap teh, dan berkata, semuanya, minum teh dulu, tenang, dan siapkan mental sepenuhnya, siapa tahu dia akan melakukannya. Kejutan macam apa yang akan datang? King Muer bergumam, kita bisa menanggung kejutannya, tapi aku khawatir itu akan ketakutan. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan bertanya sambil tersenyum, saya tidak tahu apakah saya membunuh bayangan jiwa, apakah itu kejutan atau tidak. Bab 762. Apa katamu? Mata King Haoran langsung melebar, dengan keterkejutan di matanya, benarkah? Senyum semua orang juga terlihat di wajah mereka. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum, bisakah aku bercanda tentang ini? Hahaha, ini kejutan, pasti kejutan. King Haoran menggosok telapak tangannya dan tertawa, klan jiwa iblis adalah perhatian terbesarku, dan bayangan jiwa Jue juga seorang jiwa jenius tak tertandingi dari klan iblis adalah bahaya besar yang tersembunyi yang harus aku waspadai di masa depan. Kakakku banyak membantuku dengan menyingkirkannya dalam ilusi kali ini. Sama dengan menghancurkan masa depan klan iblis jiwa. Yi, selamat kepada Kaisar Iblis, dan selamat untuk Xiao Shao. Zenni memegang dagunya di tangannya, sikunya bertumpu pada lengan kursi, dan menatap Xiao Yan dengan ekspresi penasaran, hanya saja, aku sangat penasaran, dikatakan bahwa bayangan jiwa sangat bagus dalam hal itu. Pembunuhan tersembunyi, bagaimana Tuan Muda Xiao membunuh orang yang begitu misterius? Mengingat hari-hari ketika dia ketakutan karena dibunuh oleh hantu di dunia fantasi, Xiao Yan menghela nafas, kamu sangat ingin tahu sehingga masuk akal. Ketika saya bertemu di antara para jenius dari tingkat yang sama, jiwa Yingjue benar-benar keras kepala. Kemudian dia menjelaskan bagaimana jiwa Yingjue diatur dirinya, bagaimana dia mengatur dirinya sendiri, dan kemudian bagaimana dia mengatur situasi, langkah demi langkah proses pengenalan Yingjue tentang situasi putus asa dan pembunuhan itu dijelaskan secara rinci. Sangat mendebarkan. Tak disangka, bayangan jiwa Jue bisa lolos dari deteksi kekuatan jiwa. Zenni menyeka hatinya, lengkungan sapuan itu membuat Xiao Yan tidak berani menatap langsung. Ya, penyembunyian semacam ini benar-benar luar biasa. Jika itu orang lain, aku khawatir itu akan dihancurkan olehnya sejak lama. King Haoran mengacungkan jempol pada Xiao Yan, dan kemudian mengubah topik pembicaraan. Tanya Xiao Yan, saudaraku, setelah kamu membunuh bayangan jiwa, bisakah kamu mengetahui alasan mengapa dia bisa lolos dari deteksi kekuatan jiwa? Lei Shaolong juga sangat penasaran, ya, Tuan Muda Xiao, saya juga sangat ingin tahu, kecuali ranah jiwanya lebih tinggi dari milikmu, jika tidak mungkin untuk lolos dari deteksi kekuatan jiwamu. Saya tidak percaya bahwa ada orang di puncak bintang 4 Dodi yang memiliki ranah jiwa lebih tinggi dari Anda, Xiao Shao. Kurasa, pada dirinya pasti ada harta yang bisa lolos dari deteksi kekuatan jiwa. Di mata semua orang yang setuju dan mengkonfirmasi, Xiao Yan mengangguk sebagai penghargaan kepada Lei Shaolong. Kemudian dia mengeluarkan benda seperti token dengan cahaya perak samar dari cincin Na dan berkata, setelah aku membunuh bayangan jiwa Jue, hanya satu cincin Na dan benda ini yang tersisa. Ada orang lain pada saat itu. Aku tidak, saya tidak punya waktu untuk memverifikasinya,
Tetapi saya menggeseknya dengan kekuatan jiwa saya dengan tenang ketika saya memulainya, dan saya tidak dapat merasakan bahwa saya memegang benda ini di tangan saya. Jadi, pada dasarnya saya yakin. Alasan mengapa bayangan jiwa harus bisa melarikan diri deteksi kekuatan jiwaku. Seharusnya karena dia memiliki benda ini di tubuhnya. Semua orang tersentak ketika mereka melihat tanda seperti token perak di tangan Xiao Yan. Harta karun yang dapat menghalangi deteksi kekuatan jiwa adalah harta karun yang besar. Jika Anda membawa harta karun seperti itu di tubuh Anda, apakah itu pembunuhan atau pelarian, itu akan memiliki efek ajaib. Cahaya melintas di mata King Haoran, kamu bahkan tidak bisa merasakannya dengan kekuatan jiwamu di tanganmu. Tunjukkan padaku. Mengambil token perak seperti token dari tangan Xiao Yan, King Haoran memegangnya di tangannya. Dia melepaskannya, kekuatan jiwanya di tahap tengah pikirannya. Begitu dia merasakannya, dia berseru, luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa merasakannya. Lalu dia berkata kepada Xiao Yan dengan mata terbakar. Saudaraku, bawa tanda ini keluar aula, dan masukkan Doki ke dalam tanda itu. Saya akan menggunakan kekuatan jiwa untuk mendeteksinya. Oke. Xiao Yan mengambil tanda itu dan hendak bangun saat Xiao Zhan melangkah di depan Xiao Yan. Dia menatap Xiao Yan dengan wajah ngiler. Kenapa? Xiao Yan bertanya dengan heran. Hei, bagaimana kamu bisa membiarkan Xiao Shao melakukan tugas seperti ini? Aku akan melakukannya untukmu. Xiao Zhan menyeringai dan menggosok tangannya, matanya penuh keinginan untuk mencoba. Berdiri di belakang Xiao Yan, Long Yi berkata dengan suara rendah, ini jelas hanya gatal, tapi kedengarannya sangat bagus. Sama untuk siapapun yang pergi ke sana. Xiao Yan tersenyum dan menyerahkan tanda perak kepada Xiao Zhan. Setelah mengambil alih tanda perak, Xiao Zhan tidak sabar untuk memasukkan Doki ke dalam tanda, hanya untuk melihat kilatan cahaya. Lampu perak pada tanda itu tiba-tiba melonjak, menutupi Xiao Zhan. Sosok Xiao Zhan menjadi agak berwarna perak, cahaya memutar, dan kemudian cahaya perak menyatu, dan hanya ada cahaya redup yang tertinggal di tanda itu. Xiao Zhan meninggalkan sebuah kalimat, saya yang terbesar, jika Anda tidak dapat mendeteksi saya bahkan penguasa iblis, merek ini benar-benar ilahi, dan berlari keluar dari aula dalam sekejap. Nan Erming melirik Xiao Zhan, yang telah menghilang, dan bergumam dengan suara rendah, potong, kamu adalah yang terbesar, dan tubuh asli Long Yi tidak jauh lebih besar dari milikmu, dan kemudian melepaskan kerajaan kaisar terakhirnya dari jiwa. Semua orang di aula melepaskan kekuatan jiwa, dan mereka semua ingin merasakan secara pribadi apakah tanda itu benar-benar memungkinkan Xiao Zhan untuk menghindari deteksi kekuatan jiwa. 1 menit telah berlalu, dan alis semua orang semakin erat. Ini benar-benar tidak terdeteksi. Ziying adalah orang pertama yang menarik kekuatan jiwanya dan sangat gembira. King Haoran juga menarik kekuatan jiwanya, dan tersenyum dan memberi selamat kepada Xiao Yan, selamat kepada saudaraku karena mendapatkan harta ini. Dengan harta ini, akan sulit bagi Istana Pil, Liga Bayangan, dan Iblis Jiwa untuk mengetahuinya, keberadaan kakakmu. Jenny mengangguk senang, kami sangat lega. Mata Le Shaolong menyapu bayangan ungu dengan pancaran api di matanya. Dengan sedikit tersenyum, dia berkata, dengan harta ini, tidak hanya Xiao Shao lebih aman, tetapi juga saudara-saudaranya bisa mendapatkan banyak cahaya. Ketika Xiao Shao tidak membutuhkan benda ini, meminjam Ziying akan seperti sayap harimau untuk Ziying. Yah, apa yang dikatakan Shaolong sangat benar. Hal ini yang paling cocok untuk Ziying. Xiao Yan mengangkat alisnya, dan wajahnya meledak dengan sukacita. Setelah sedikit merenung, dia membuat keputusan, karakter saling melengkapi, dan mereka dapat memainkan peran. Dengan kekuatan terbesar, pembunuh menakutkan bintang 6 dengan fisik yang sangat yin. Jika dia dapat mendekati musuh tanpa menyadarinya, saya pikir itu pasti akan menjadi mimpi buruk untuk siapapun. Ziying,
hal ini akan terjadi di masa depan ini untukmu. Sama sekali tidak. Meskipun Ziying sangat gembira setelah mendengar kata-kata itu, tangannya tidak bisa menahan gemetar sedikit, tapi dia menggelengkan kepalanya dengan tegas. Terima kasih Anda untuk kebaikan Anda, Tuan Muda Xiao, tetapi hal ini tidak dapat diberikan kepada Anda Ziying. Ada banyak orang yang menonton Xiao Shao saat ini, keselamatan Xiao Shao adalah hal yang paling penting. Jenny segera menjawab, Xiao Shao, Ziying benar, keselamatanmu adalah hal yang paling penting. Sebelum kekuatanmu meningkat, kamu harus membawa barang ini bersamamu. Iya, tentang kamu pergi keluar. Melihat Xiao Yan masih ragu-ragu, Xiao Yan khawatir tentang keselamatan Xiao Yan. Dia berdiri dengan tergesa-gesa. Menghadapi penolakan Ziying, melihat Zenny dan Xiao Yao menatapnya dengan gugup lagi, Xiao Yan berhenti mendesak, mengangguk sedikit dan berkata, baiklah, aku akan menggunakan benda ini dulu, dan menunggu sampai kekuatanku cukup meningkat. Tepat pada saat ini, Xiao Zhan bergegas masuk seperti embusan angin dan bertanya dengan penuh semangat, bagaimana? Apakah Anda mendeteksi saya? Tidak ada deteksi. Xiao Yan tersenyum menjawab, Kaisar jahat, kamu tidak mendeteksinya. Xiao Zhan bertanya pada King Haoran, melihat King Haoran mengangguk, hehe, sambil tersenyum, dia menunjuk ke atas kepalanya dengan bangga, kamu tidak menyangka, saya masih duduk di atap aula. Sudah lama, Nan Erming tidak bisa menahan tawa dan memarahi, kalau begitu Anda tahu apa yang harus ditanyakan. Apakah Anda perlu dipukuli? Semua orang tidak bisa menahan tawa, tetapi ketika mereka memikirkan Xiao Zhan duduk di atap di atas kepala mereka untuk sementara waktu, mereka bahkan tidak menyadarinya, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Zenny berkata dengan jantung berdebar, saya harus mengatakan, kita harus senang bahwa harta ini akhirnya jatuh ke tangan kita. Jika benda ini masih di tangan klan jiwa iblis, itu akan membawa kita banyak masalah di masa depan. Le Shaolong Pai Palem tertawa, haha, Cao Cao benar-benar menghasilkan banyak uang dengan membunuh bayangan jiwa kali ini. Dia tidak hanya melampiaskan amarahnya pada klan Xiao dan Kaisar Iblis, tetapi dia juga mendapatkan harta karun seperti itu. Diperkirakan bahwa patriark klan Iblis jiwa marah kali ini seperti guntur. Pantas. Siapa yang menyuruh mereka memberikan harta seperti itu kepada bayangan jiwa Jue untuk pergi ke alam fantasi dan ingin membunuh Xiao Yan? Hehe, keluarga iblis jiwa tidak tahu bagaimana sakit hati sekarang, belum lagi kematian seorang jenius yang tiada taranya, tetapi juga kehilangan harta karun seperti itu. Haha, Pak Tua, aku sangat senang hanya memikirkannya. Xiao Yao menggosok tangannya dengan gembira, seolah melihat adegan kegilaan klan jiwa iblis. Mengacu pada klan jiwa iblis, Xiao Qi bertanya dengan cemas, meskipun itu adalah hal yang baik untuk menghancurkan bayangan jiwa, Anda mengatakan bahwa klan iblis jiwa akan pindah dan membalas dendam terhadap Xiao Fu. Bab 763. King Haoran mengangkat alisnya yang tebal dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang adik laki-laki dan perempuanku. Belum lagi apakah klan jiwa iblis dapat menyimpulkan bahwa Xiao Yan yang melakukannya, jadi bagaimana jika itu adalah Xiao Yan? Bertahan hidup berdasarkan kemampuan Anda, jika keterampilan Anda tidak sebagus orang lain, Anda tidak dapat menyalahkan orang lain. Selain itu, klan jiwa iblis berbeda dari Istana Pil, tidak peduli bagaimana klan jiwa iblis menolak untuk mematuhi saya, Kaisar Iblis, tetapi bagaimanapun juga, mereka milik klan iblis, dan mereka harus mematuhi perintah setan jahat. Berbicara tentang ini, tatapan dingin melintas di mata King Haoran, jika klan jiwa iblis secara terbuka menyerang Xiao Mansion atau Xiao Yan karena bayangan jiwa Jue dibunuh oleh Xiao Yan di gua pembantaian darah, mereka tidak akan mengambil bagian dalam masalah ini. Masuk akal, keluarga Xiao dapat memprotes klan iblis, dan saya dapat menggunakan perintah iblis darah untuk menghentikan mereka. Jika mereka berani mengambil jalan mereka sendiri,
kaisar ini hanya akan mengambil kesempatan untuk mengenakan topi pada klan iblis jiwa karena tidak mematuhi perintah iblis darah, dan menyatukan klan iblis. Semua kementerian memberikan pukulan berat kepada mereka dalam satu serangan, menukik, mempercepat proses penyatuan klan iblis. Dengan persaudaraan saya dengan Xiao Yan, dan klan iblis jiwa juga tahu bahwa saya selalu ingin menyerang mereka, mereka tidak bisa menjadi jenius tiada taraf di puncak 4 bintang, mengambil risiko besar untuk mati. Selain itu, bukankah mereka menyewa Liga Bayangan untuk membunuh Xiao Yan? Jadi, mereka tidak akan mengerahkan klan mereka untuk menyerang Xiao Manshan. Setelah mendengarkan analisis King Haoran, Zhen Ni dan yang lain mengangguk, Xiao Yanqi juga menghela nafas lega, dan Le Shaolong berkata, selama klan Soul Demon tidak membalas dendam, masalahnya tidak akan menjadi masalah besar. Sejujurnya, jika klan jiwa iblis tidak membalas dendam, masalahnya tidak akan menjadi masalah besar. Klan sekarang membuat laporan besar terhadap keluarga Xiao akan benar-benar menanggungnya. Saya tidak mampu membelinya. Adapun pembunuhan Tuan Muda Xiao, bagaimanapun, Liga Bayangan telah mengambil alih urutan klan iblis jiwa, jadi mereka tidak akan berhenti. Mendengarkan Le Shaolong menyebutkan pembunuhan Liga Bayangan terhadap Xiao Yan, ada bayangan samar di antara alis gelap Jenny. Dia tampaknya memiliki ketakutan yang tersisa tentang masa lalu. Dia mengangkat 2 helai rambut yang jatuh ke pipinya dan berkata dengan cemas, berbicara tentang pembunuhan Liga Bayangan terhadap Xiao Shao. Ini benar-benar mengganggu. Saudari Zhen Ni khawatir apakah klan jiwa iblis akan mengirim orang-orang kuat dan aliansi bayangan untuk bergabung memburu pembohong kecil itu. King Muer memikirkan kemungkinan, jadi dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan Xiao Yan dan bertanya dengan mendesak. Jenny menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya tidak mungkin bergabung untuk mengejar dan membunuh seseorang. Aliansi bayangan ingin membunuh seseorang, dan mereka tidak pernah melewatkan satu tembakan pun. Perintah pembunuh kuning memiliki perintah pembunuhan Suan, perintah pembunuhan Suan memiliki perintah pembunuhan darat, dan perintah pembunuhan bumi adalah perintah pembunuhan darat. Masih ada perintah pembunuhan surgawi. Klan iblis jiwa tidak perlu khawatir bahwa Liga Bayangan tidak dapat membunuh Xiao Shao. King Muer menghela nafas lega, tersenyum santai, dan berkata, pembohong kecil itu tidak takut. Pembohong kecil itu hanya 4 pada tahap akhir bintang, 1 puncak bintang 5 dan 2 bintang 5 lebih awal, dan semester tengah yang dikirim oleh Liga Bayangan semuanya hancur. Sekarang pembohong kecil telah mencapai puncak bintang 4, dan dia dapat menerobos ke bintang 5 dengan menyerap beberapa inti sihir. Liga Bayangan mengirim 6 pembunuh di tahap awal dan tengah bintang hanya ingin membunuh pembohong kecil. Bermimpi tentang mereka, Zhen Ni melirik King Muer. Menggigit bibirnya pelan. Saya khawatir kali ini tidak akan sesederhana itu. Kali ini, klan jiwa iblis pasti akan memberitahu Liga Bayangan tentang penilaian terbaru dari kekuatan Xiao Shao, sehingga Liga Bayangan dapat mengirim tembakan yang pasti, pembunuh. Hati Xiao Yao menegang, dan dia dengan cepat bertanya, apa maksud wanita tertua adalah bahwa kekuatan super yang diekspos oleh Xiao Yan di Gua Pembantaian Darah akan menarik perhatian Liga Bayangan. Dikombinasikan dengan puncak bintang 5 sebelumnya. Pembunuhan Kaisar Dou terhadap Xiao Yan, adalah mungkin untuk mengeluarkan pembunuhan misterius tingkat ketiga Ling atau bahkan perintah pembunuhan tingkat pertama, mengirim Dou di puncak bintang 6 atau bahkan Dou di bintang 7 untuk membunuh Xiao Yan. Oh, jika ini masalahnya, apa yang harus saya lakukan? Tidak peduli seberapa berbakatnya Xiao Yan, dia tidak dapat menandingi lawannya dengan kekuatan yang jauh lebih tinggi. Memikirkan kemungkinan bahwa Liga Bayangan akan mengirim Dou di bintang 6 atau bahkan Dou di bintang 7 untuk memburu Xiao Yan, Xiao Yao benar-benar bingung dan cemas seperti semut di panci panas. Semua orang juga tampak khawatir. Kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang klan lama yang tumbuh. King Haoran sangat tenang,
Aliansi bayangan memiliki aturan aliansi bayangan, dan tidak mungkin untuk meningkatkan perintah pembunuhan ke lintas tak terbatas pengejaran tingkat untuk Xiao Yan. Apa aturannya selama 100.000 tahun? Apa maksud penguasa iblis? Liga Bayangan masih akan mengeluarkan perintah pembunuhan misterius tingkat pertama dan mengirimkan pembunuh tahap awal dan menengah bintang 6. Xiao Yao bertanya sambil membelai dadanya, jika itu masalahnya, dia tidak akan khawatir, seperti yang dikatakan King Muer, selama Xiao Yan menerobos ke tingkat bintang 5, dia benar-benar tidak takut dari tahap awal atau tengah bintang 6. King Haoran merenung sedikit dan berkata, setelah insiden bayangan jiwa Jue, tidak mungkin itu adalah perintah pembunuhan misterius tingkat pertama, tetapi juga tidak mungkin menjadi perintah pembunuhan misterius tingkat ketiga atau bahkan perintah pembunuhan darat. Kurasa, itu sangat mungkin adalah perintah pembunuhan mendalam tingkat kedua mengirim Dou di bintang 6 yang terlambat. Namun, setelah kegagalan terakhir, Liga Bayangan mungkin menambahkan 1 atau 2 Dou di tahap tengah bintang 6 di agar aman. 1 atau 2 kaisar pertempuran jangka menengah bintang 6. Xiao Yan tidak bisa menahan napas, Liga Bayangan benar-benar meremehkanku. Siapa yang membuatmu begitu populer? Zhen Ni melotot pada Xiao Yan dengan marah, kamu harus tahu, dalam sejarah pembunuhan Liga Bayangan, ada beberapa contoh kesalahan. Bagi mereka, keberadaanmu adalah aib besar bagi mereka, jadi saya pikir penghakiman penguasa iblis sangat mungkin terjadi. Xiao Yan tersenyum pahit. Zhen Ni berpikir sejenak dan berkata, melihatnya seperti ini, kamu hanya memiliki 2 pilihan untuk menghindari pembunuhan oleh Liga Bayangan. Oh. Xiao Yan memandang Zhen Ni dengan penuh minat. 1. Setiap kali kamu keluar, tim dikirim, jangan sendirian. Kedua, bagaimana? Xiao Yan menggaruk kepalanya dengan sedih. Saya pikir saya tidak bisa membawa banyak orang bersama saya setiap kali saya pergi keluar, kan? Kedua, dengan kekuatan tempur sesat Anda yang sebenarnya, selama Anda mencapai puncak bintang 5, Anda juga bisa mendapatkan bintang 5 paling lambat, dan Anda akan sendirian melawan Dodi dan bintang 6 tahap akhir, 1 atau 2 bintang tengah 6 Dodi. Tidak akan ada kekhawatiran tentang kehidupan. Puncak bintang 5 atau bintang 5 akhir. Saya harus bisa melahap dan menyerap 3 hal aneh itu. Hati Xiao Yan benar-benar jatuh. King Haoran tersenyum pada Xiao Yao dan berkata, Patriark tua, dapatkah Anda yakin sekarang? Xiao Yan memperoleh 420 objek aneh teratas di Gua Darah Pembantaian, dan juga memperoleh begitu banyak inti iblis tingkat tinggi, yang menyebabkan saya tidak pikir salah satu dari kita berani membuat kesimpulan, tetapi saya dapat mengatakan bahwa seharusnya tidak ada masalah di tahap akhir bintang 5. Kemudian dia menghibur semua orang, terutama Xiao Qi, Zhen Ni dan King Muer, semua orang menaruh hati mereka di perut mereka. Semua orang menghela nafas lega, dan suasana di aula menjadi santai. Setelah menyesap teh, King Haoran bertanya kepada Xiao Yan dengan penuh minat, ngomong-ngomong, kamu menyebutkan sebelumnya bahwa ketika kamu menjebak bayangan jiwa Jue, kamu berkompetisi dengan Chaos Immortal. Aku ingin tahu hasilnya. Ketika datang ke kompetisi antara Xiao Yan dan Chaos Immortal, Xiao Zhan, yang terutama suka menemukan seseorang untuk bersaing, lebih tertarik daripada orang lain, dan buru-buru mendesak, ya, Xiao Shao, katakan padaku dengan cepat, apa itu? Hasilnya, aku bisa mendengarnya. Chaos Immortal adalah pria yang tidak menganggap serius siapapun, dia bisa membuat Chaos Immortal bersaing denganmu, Xiao Shao, kamu memiliki banyak wajah. Nan Erming menatap Xiao Zhan dengan sengit, bagaimana Anda berbicara tentang Anda? Ya, haruskah kita memberinya wajah, Shao Xiao? Hentikan. Le Shaolong tidak bisa menahan diri untuk mengatakan sesuatu untuk menghentikan arogansi konstan Xiao Zhan dan Nan Erming, saya mengatakan apa yang terjadi pada keduanya, kamu. Saya tidak melihat semua orang. Apakah Anda semua memegang telinga dan menunggu untuk mendengar? Apa yang kamu bicarakan?
Jangan lihat Xiao Zhan dan Nan Erming, keduanya lebih kuat daripada Le Shaolong, tetapi setelah teriakan Le Shaolong selanjutnya, mereka berdua masih tertawa dan melihat badai dan kemudian ke Ziying, mulut mereka cemberut, dan mereka dengan patuh membenamkan kepala mereka dan tidak berani mengeluarkan suara. Xiao Yan tersenyum dan berkata, sebenarnya, pertandingan antara saya dan Chaos Immortal tidak benar-benar menentukan pemenangnya. Itu bisa dianggap seri. Chaos Immortal pantas menjadi orang pertama di peringkat yang sama, apakah itu pertahanan atau pertahanan jiwa. Dalam ingatannya, Xiao Yan cukup emosional, dan nada suaranya mengungkapkan penghargaan yang lebih tulus untuk keabadian kekacauan. Long Yi menyerah pada kerendahan hati Xiao Yan. Di matanya, Xiao Yan adalah orang nomor satu yang sebenarnya di level yang sama, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, tetapi pada akhirnya Chaos Immortal masih mengakui kekalahan, karena dia pikir itu akan bertahan lama, untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, saya akan kalah, belum lagi ayah masih bingung dan berjuang. Xiao Yan berpikir sejenak sebelum berkata, jika saya berjuang untuk hidup dan mati, saya memang akan menang, tapi saya akan membayar harga yang sangat mahal. Tetapi untuk menang adalah untuk menang. Bab 764. Long Yi masih bersikeras bahwa Xiao Yan memenangkan Chaos Immortal, bukan karena Xiao Yan mengatakan bahwa pertempuran dengan Chaos Immortal adalah seri. Long Yi benar, jika kamu menang, kamu akan menang, bahkan jika kekuatannya hampir sama. King Haoran tersenyum sedikit, tapi aku bisa mendengarnya, saudara, kamu dapat membuat evaluasi yang begitu tinggi, bahwa Chaos Immortal adalah tidak hanya kuat, tetapi juga dalam karakter dia harus sangat baik, jika tidak, saudara, Anda tidak akan begitu bersimpati padanya. Xiao Yan mengangguk, yah. Meskipun dia terlihat seperti dia meremehkan semua orang dan terlihat sangat sombong, dia sebenarnya orang yang sangat berani dan sangat arogan. Orang-orang dengan prinsip sangat menarik bagi saya, dan setelah pertempuran, kami menjadi teman. Memem. Long Yi mengangguk, buru-buru berteriak, setelah pertempuran itu, tidak hanya kekacauan, kemarahan. Naga itu juga berteman dengan kita. Naga marah. Semua orang tertegun sejenak, bertanya-tanya bagaimana masalah ini dibawa ke naga yang marah lagi. Long Yi mengangkat wajahnya dan berkata dengan bangga, kamu pasti tidak pernah bermimpi bahwa ketika ayah bersaing dengan Chaos Immortal, naga yang marah sedang menonton pertempuran. Melihat ekspresi terkejut di wajah semua orang, Long Yi terus berbicara. Awalnya, Angry Dragon sangat meremehkan kita, tapi setelah melihat kekuatan ayah, ekspresi wajahnya benar-benar luar biasa. Setelah Chaos Immortal kalah dari ayah, Nulong juga melakukan tes dengan Dedi. Pertempuran itu menghancurkan bumi. Tetapi ketika semua orang mendengarkan dengan penuh semangat, Long Yi tiba-tiba berhenti dan menjual. Pada akhirnya, coba tebak. King Haoran tersenyum dan berkata, tidak perlu menebak, Xiao Yan pasti menang. Meskipun naga marah juga sangat bagus, menurut rumor, dia tampaknya sedikit lebih rendah daripada Chaos Immortal. Oh, itu tidak menyenangkan sama sekali. Long Yi sangat kecewa, dan mulutnya cemberut. King Muer menarik Long Yi dan berkata sambil tersenyum, kamu berbicara dengan sangat fasih, jika ayahmu kalah, kamu akan sangat bahagia. Orang bodoh bisa menebaknya. Mulut kecil Long Yi cemberut lebih tinggi. Kerumunan tertawa. Ketika datang ke Angry Dragon, Xiao Yan tidak pelit dengan pujian, sebenarnya, Angry Dragon juga sangat kuat, dan saya tidak berani menganggap enteng serangan terkuatnya. Hanya saja dia memiliki kelemahan fatal. Secara keseluruhan, itu sedikit kalah dengan Chaos Immortal. Jadi, kalian tidak saling kenal, dan kalian berteman karena saling simpati. Ada sorot lega di mata Jenny, karena Xiao Yan bisa menjadi teman, dengan dua jenius tiada taraf, merasa bahagia. Ya, selain Furious Dragon dan Chaos Immortal, ada saudara laki-laki lain, namanya Jing Wuchen. Kami membentuk tim yang terdiri dari 5 orang, katanya di sini.
Mulut Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Mereka yang bisa menjadi saudara denganmu seharusnya terkenal di benua Doudi. Mengapa nama Jing Wuchen terdengar begitu asing bagiku? Zhen Ni mencari-cari nama Jing Wuchen di benaknya, tapi tidak ada kesan sedikit pun. Bagaimana kamu mengatakannya? Xiao Yan tersenyum, perkenalan dengan Jing Wuchen. Sebenarnya kebetulan, dia tidak terkenal, tapi dia pria yang baik. Dia adalah saudara yang baik. Oh, Zhen Ni datang tiba-tiba tertarik, kamu bisa begitu dikagumi oleh Xiao Shao, pasti ada sesuatu yang istimewa dari orang ini, kamu bisa memberitahu kami tentang orang ini. Hiduplah dengan senyuman. Xiao Yan menoleh dan berkata kepada Zhen Ni, kekuatannya rata-rata. Pisau terbang itu bagus, hal-hal lain, saya telah melihat banyak, dan kemudian ada. Setelah mengatakan ini, Xiao Yan berhenti dan memikirkannya sebelumnya, melanjutkan. Dia berkata, peta harta karun bencana kuno perlu diuraikan olehnya. Diperkirakan semua orang akan dapat melihatnya segera. Anda akan tahu ketika Anda melihatnya. Lebih baik melihat wajah aslinya daripada untuk memperkenalkan perasaanku dengan kata-kata, bagaimanapun, setelah kamu bertemu dengannya, kamu akan menjadi luar biasa, terutama gadis-gadismu. Pada akhirnya, Xiao Yan dan Long Yi tidak bisa menahan tawa pada saat waktu yang sama. Menakjubkan, terutama wanita. Semua orang, terutama 4 wanita, Zhen Ni, King Muer, Xiao Qi dan Ziying, semua mengalihkan perhatian mereka ke Nan Erming. Nan Erming tertegun dan bergumam, kenapa kamu semua menatapku? Hahaha. Xiao Yan dan Long Yi semakin tertawa. Xiao Yan berkata dengan terengah-engah, ini bukan jenis Nan Erming. Bukankah itu jenis Nan Erming? Jenny dan gadis-gadis lain bahkan lebih penasaran. King Muer mengerutkan kening untuk sementara waktu, bergumam, Jing Wuchen. Jing Wuchen, dan tiba-tiba berteriak, begitu. Apakah dia memiliki kecanduan kebersihan? Berpakaian indah dan begitu rapi sehingga kamu tidak terlihat seperti laki-laki. Xiao Yan menoleh dan menatap Long Yi dengan mata besar, dan tercengang. King Muer bertanya dengan bangga, bagaimana? Apakah saya menebaknya? Xiao Yan mengedipkan mata pada Long Yi, menahan keinginan untuk tertawa, menoleh dan berkata kepada King Muer, yah, dia memiliki kecanduan kebersihan, itu sangat kecanduan kebersihan, ketika Anda melihat orang lain, Anda akan tahu seberapa serius kecanduan kebersihannya. Saya berjanji Anda tidak tahan. Ziying menekan rasa ingin tahu di dalam hatinya dan bertanya kepada Xiao Yan, itu benar, Xiao Yan tuan muda, Anda, Chaos Immortal, Angry Dragon, Long Yi dan Jing Wuchen, barisan ini di luar imajinasi, itu pasti tak terkalahkan di gua darah pembantaian. Sebelum Xiao Yan bisa menjawab, Xiao Zhan membuka mulutnya. Berbohong, apakah ada yang perlu ditanyakan? 3 jenius tak tertandingi, ditambah perubahan kecil seperti Long Yi, siapa yang bisa menolak barisan ini? Saya kira, mereka pasti telah bertemu dewa dan membunuh dewa dalam ilusi, dan prestise mereka tidak dapat dipercaya. Aku tahu bahwa pembohong kecil itu memiliki 2 orang jenius yang tak tertandingi di sampingnya, aku tidak akan mengkhawatirkannya sepanjang hari. Aku sudah khawatir selama 2000 tahun. King Muer membenci Xiao Yan, menutupi hatinya, dia sengaja membuat ekspresi khawatir, menyebabkan semua orang tertawa dan mencondongkan tubuh ke depan. Long Yi mengerucutkan bibirnya dan menatap Xiao Zhan, matanya seperti sedang melihat orang idiot, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, siapa bilang kita bisa sombong jika kita kuat di dalamnya? Imajinasimu di akhir pertempuran yang menentukan, kami hampir musnah, dan kami hampir putus asa. Kata-kata Long Yi tiba-tiba membuat senyum semua orang membeku di wajah mereka, dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak gugup. Sebenarnya ada hal seperti itu. Apakah ada orang lain yang bisa mengancammu? Cepat dan dengarkan. Dengarkan hal paling berbahaya yang dihadapi tim 5 anggota Long Yi dalam pertempuran terakhir dari Gua Darah Pembunuh.
Pengalaman itu diceritakan secara kasar, dan semua orang sangat gugup hingga hampir mati lemas, tidak dapat berbicara. Mereka merasa gugup, terstimulasi, dan ketakutan, tetapi lebih dari itu, mereka masih mendesah dan kagum. Jika tidak pada saat yang paling berbahaya, ranah jiwa Xiao Yan menerobos ke tingkat niat, dan konsekuensinya benar-benar tak terbayangkan. Xiao Yao ketakutan. Pembohong kecil, kamu membuatku takut sampai mati. Kamu terlalu kuat. Setelah King Muer gugup, dia melompat dengan gembira di dalam hatinya. Tidak heran ayahku meminta Zhen Jian untuk pergi ke gua pembantaian darah untuk pelatihan. Ini benar-benar tempat di mana keinginan orang-orang ditempa, pikir Zhen Ni. Untungnya, ketika saya berada di puncak bintang 4, saya bergabung dengan aliansi bisnis dan mengikuti pemimpin Zhen, dan saya memiliki jaminan untuk menembus Dou di bintang 5. Jika saya harus memasuki gua berdarah untuk menerobos bintang 5, saya benar-benar tidak tahu apakah saya bisa bertahan. Lei Shaolong, Xiao Zhan, Nan Erming, Feng Feng, dan Ziying semua menghela nafas dalam hati mereka bahwa gua pembantaian berdarah dan menarik itu berdarah, dan menyenangkan, dan mereka semua berterima kasih kepada Zhen Bufan atas kebaikan mereka pada awalnya. Xiao Qi tidak memikirkan apapun, dia hanya berjalan dengan tenang ke sisi Xiao Yan, meletakkan tangannya di bahu Xiao Yan, dan memberi Xiao Yan kenyamanan yang paling lembut. Hanya Lang Tian yang terus bergumam, Yiji, lalu tiba-tiba bergegas ke depan Xiao Yan. Dia menatap Xiao Yan dan bertanya, Tuan Muda Xiao, Anda hanya alam jiwa puncak bintang 4, dan Anda benar-benar telah menembus ke tingkat pikiran. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda di khusus, apakah kamu masih manusia? Pertanyaan, kekeliruan, itu geli, dan King Haoran menggelengkan kepalanya dan bertanya kepada Xiao Yan, saudaraku, apakah kamu tahu berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk menerobos dari puncak kerajaan Kaisar ke alam semesta? Tingkat pikiran, Anda berada di saat itu. Terobosan. Mengutip kata-kata Lang Tian, saya terutama ingin mengajukan pertanyaan, bagaimana Anda melakukannya? Hohohoho. Xiao Yan sedikit malu oleh Lang Tian dan King Haoran, dan mengangkat bahu. Dia mengangkat bahu dan berkata, mungkin tekanan hidup dan mati terlalu banyak, yang sangat merangsang potensi, bagaimanapun, itu adalah terobosan. Tekanan hidup dan mati terlalu banyak untuk merangsang potensi kekuatan jiwa. Xiao Shao, ketika kamu memasuki gua pembantaian darah, mengapa kamu tidak membawaku? Jika kamu bisa mendapatkan panen besar setelah satu hidup dan mati, aku bersedia. Lang Tian berteriak di tempat. King Haoran memutar matanya ke arah Lang Tian dengan marah. Aku berkata pada Lang Tian, apakah kamu benar-benar percaya kata-kata rendah hati Xiao Shao? Jika bukan karena akumulasi uang dan pemahaman yang luar biasa, bagaimana mungkin bisa menerobos pada saat itu? Kemudian dia menghela nafas. Saudaraku, dibandingkan denganmu, aku benar-benar malu pada saudaraku. Bab 765. Orang tua itu sangat aneh. Keluarga Zhen dan keluarga Xiaoku tidak pernah mengungkapkan hal ini ke dunia luar. Hanya aku, Xiao Li, Xiao Long dan Xiao Yan yang tahu tentang ini di keluarga Xiao. Bagaimana Kaisar Iblis tahu? King Haoran adalah ranah jiwa di tahap tengah Yi Reng, dan Xiao Yan baru saja menembus Yi Reng. Dia tiba-tiba mendengar Haoran mendesah, malu, Xiao Yan sedikit bingung, dan tidak mengerti mengapa King Haoran tiba-tiba merasa sangat emosional. Dia mengangkat alisnya, ditanya, mengapa kakak laki-laki tertua mengatakan ini? 7 bintang, dan dia adalah anggota ras iblis, alam jiwa. Itu hanya dimaksudkan untuk berada di panggung tengah. Memang, untuk bisa menjadi patriark klan setan jahat, bakatnya harus yang terbaik di antara klan iblis, tetapi ranah jiwa hanya satu tingkat lebih tinggi dari Xiao Yan ketika level Dou Qi lebih tinggi dari ketiga Xiao Yan, tingkat pesanan, yang membuat King Haoran mendukung Xiao Yan. Ketika ranah jiwanya menerobos ke tingkat kebahagiaan,
dia tidak bisa menahan perasaan malu. Jenny bercanda berkata, Kaisar Iblis masih membujuk Xiao Zhan untuk tidak membandingkan dirinya dengan Long Yi. Kenapa dia membandingkan dirinya dengan Xiao Shao saat ini? Bukankah Lang Tian baru saja bertanya padanya apakah dia manusia? Terkadang aku sering menanyakan pertanyaan ini di hatiku. Hahaha, hahaha. King Haoran tertawa lagi dengan lega. Jenny, wanita itu benar, membandingkan saya dengan seorang pria yang bukan manusia hanya akan menambah masalah, tidak ada perbandingan. Haha, lalu dia menepuk bahu Xiao Yan, yang tidak bisa menahan kedutan matanya, dan berkata, saudaraku, kamu masih tidak tahu apa artinya bagi ranah jiwamu untuk menerobos ke peringkat disengaja. Itu berarti Anda telah melanggar kesimpulan bahwa kekuatan jiwa di bawah 5 bintang sama sekali tidak mungkin untuk mencapai tingkat makna. Salah satu apoteker kelas 9 paling berbakat dalam sejarah ras iblis saya, hanya setelah menembus 5 bintang, ranah jiwa menerobos ke peringkat Italia. Xiao Zhan berpura-pura tenang dan berkata, Xiao Shao telah menumbangkan kognisi kita terlalu banyak hal, aku mati rasa, tidak peduli keajaiban apa yang terjadi pada Xiao Shao, aku tidak akan terkejut. Nan Erming memukul bibirnya dan berkata, kamu tidak akan terkejut jika Tuan Muda Xiao tiba-tiba berkata bahwa dia bisa punya anak. Pergi, apakah kamu mengatakan itu? Xiao Zhan menatap Nan Erming dengan tatapan kosong, tetapi dia segera teringat sesuatu dan tidak bisa menahan tawa. Jangan katakan itu, Xiao Shao benar-benar dapat memiliki anak. Hah? Semua orang langsung tertarik dengan kata-kata Xiao Zhan. Xiao Yan juga mendengarnya entah kenapa. Xiao Zhan menatap semua orang dan kemudian pada Xiao Yan, karena takut Xiao Yan akan menamparnya kembali, dia mundur selangkah dan berkata sambil tersenyum, bukankah Xiao Yi adalah anak dari Xiao Shao? Hahaha. Semua orang tertawa, bahkan Xiao Yan memandang Xiao Zhan dan tertawa terbahak-bahak. Sambil tertawa, Xiao Yan tiba-tiba teringat sesuatu, mengeluarkan sebuah cincin dan menyerahkannya kepada Lang Tian. Ini adalah bahan obat utama untuk menyempurnakan pil surgawi, buah huntian, Anda memperbaiki semuanya menjadi pil surgawi. Oh, omong-omong, leluhur Xiao Long juga seorang pecandu narkoba. Kamu biasanya membawanya saat membuat obat, dan memberinya petunjuk. Biarkan dia membuat apa yang bisa dia buat, dan jangan takut pemborosan bahan obat. Oke, Lang Tian menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki Najie sambil mengangguk, dan segera menjadi gelisah, dan bertanya dengan heran, ada begitu banyak ubur-ubur. Dari mana asalmu? Apa? Xiao Yan tersenyum, oh, itu diberikan kepada saya oleh Chaos Immortal, dan dia mempercayakan saya untuk membantu keluarga Warcraft untuk memperbaiki 100 pil surgawi. Mengapa keluarga Warcraft menginginkan begitu banyak pil surgawi? Semua orang menahan tawa mereka, sangat bingung. Xiao Yan menjelaskan tujuan Chaos Immortal memesan pil surgawi ini, dan King Haoran tertawa terbahak-bahak, saudaraku, ini adalah kesempatan bagus. Keluarga Warcraft selalu menjadi kekuatan paling misterius di benua Dodi. Meskipun naga itu tidak terlihat, tidak ada yang berani mempertanyakan kekuatannya. Sekarang mereka telah mempercayakan Anda untuk membantu mereka memperbaiki pil surgawi, yang sangat penting bagi mereka. Anda dapat mengambil kesempatan ini untuk lebih dekat dengan mereka, dan akan lebih baik lagi jika Anda bisa menjadi sekutu dengan mereka. Wajah Jenny bersinar dengan sukacita, Kaisar Iblis benar, jika kamu dapat membentuk aliansi dengan keluarga Warcraft, itu akan sangat membantu kebangkitan keluarga Xiao. Tapi Le Shaolong sedikit mengernyit, dan berkata dengan curiga, saya tidak melihatnya dengan mudah. Meskipun huntian dan unik untuk kediaman Xiao dan penting bagi keluarga Warcraft selalu meremehkan untuk bergaul dengan pasukan lain. Kami ingin mereka membentuk aliansi dengan kita jika kita ingin mengandalkan pil. Saya merasa sulit. King Haoran dan Zhen Ni kecewa ketika mereka mendengar kata-kata Le Shaolong. King Haoran menertawakan dirinya sendiri dan berkata,
Saolong benar, aku menerima begitu saja, lainnya, dan senyum misterius muncul di sudut mulut mereka. Xiao Yan menoleh, menyentuh hidungnya, dan berkata sambil tersenyum, saya pikir keluarga Warcraft sangat mungkin setuju untuk membentuk aliansi dengan keluarga Xiao kami. Oh, apakah Chaos Immortal menjanjikan Anda? Chaos Immortal seharusnya tidak bisa menjadi tuan ini. Semua orang tidak mengerti mengapa Xiao Yan mengatakan ini, dan mereka semua memandang Xiao Yan dan berspekulasi. Xiao Yan tersenyum tidak mengerti dan berkata, mungkin, hubungan antara keluarga Warcraft dan keluarga Xiao kami akan lebih intim daripada yang dapat Anda bayangkan. Tidak mungkin. Semua orang tidak bisa mempercayai telinga mereka tidak tahu dari mana kepercayaan Xiao Yan berasal. Xiao Mansion hari ini tidak setingkat dengan keluarga Warcraft sama sekali. Jika dikatakan bahwa adalah mungkin untuk memenangkan hati keluarga Warcraft dengan mengandalkan Huntian dan, pasti tidak ada masalah, jika mungkin untuk membentuk sekutu dengan keluarga World of Warcraft, itu hampir tidak mungkin, begitu banyak keintiman di antara mereka, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu tampak seperti mimpi. Melihat ketidakpercayaan di wajah semua orang, tatapan Xiao Yan berhenti dengan penuh arti di wajah Nan Erming dan bertanya, pernahkah Anda mendengar tentang garis keturunan dua raja dalam keluarga Warcraft? Tubuh Nan Erming sedikit gemetar. King Haoran berkata, apakah itu kekacauan dan Phoenix Api? Itu disebutkan dalam sejarah rahasia keluarga Warcraft yang dicatat oleh ras iblis. Tapi sejak bencana kuno, keluarga Fire Phoenix telah berada di benua Dodi. Itu karena kekuatan garis keturunan mereka habis. Xiao Yan menjelaskan, dan kemudian mengulangi cerita dalam yang disebutkan oleh Chaos Immortal. Bab 766. Jadi seperti ini. King Haoran tiba-tiba mengangguk dan menghela nafas. Namun, Zenni memikirkan Santo Iblis King Lin, yang tidak dapat ditemukan oleh iblis selama ribuan tahun, tetapi secara misterius dibawa keluar oleh Xiao Yan. Menelan piton. Semua orang segera mengalihkan pandangan berapi-api mereka ke Xiao Yan, dan bahkan King Haoran tidak bisa mengendalikan kegembiraannya. Jika itu benar seperti yang diminta Jenny, Xiao Yan membantu keluarga monster menemukan ular piton yang menelan. Untuk keluarga monster, itu akan menjadi masalah besar kesepakatan. Yah, itu adalah kebaikan besar yang sama dengan membantu klan iblis menemukan orang suci klan iblis. Tapi mereka sangat bingung. Ular sanca menelan yang tidak bisa dirasakan oleh darah keluarga Chaos, ular sanca menelan yang tidak pernah dirasakan semua orang mendengar, datang ke Dodi. Bagaimana Xiao Yan tahu, siapa yang tidak punya banyak waktu di daratan? Xiao Yan menatap Jenny dengan ekspresi rumit, lalu menatap Xiao Qi dan King Muer, ragu-ragu untuk berbicara, tetapi Long Yi berteriak dengan tidak sabar, apa gunanya mencarinya, istri dan anak ayah di benua Doki. Ah, semua orang tidak pernah membayangkan bahwa istri dan anak Xiao Yan di benua Doki ternyata menelan ular piton, dan ekspresi mereka masing-masing menjadi luar biasa. Wajah Xiao Yao berangsur-angsur berubah menjadi sekelompok bunga krisan yang mekar penuh, seolah-olah mereka sedang mekar penuh melihat masa depan yang sangat cerah dari keluarga Xiao perlahan terbentang di depannya. Le Shaolong, Xiao Zhan, Nan Erming, Feng Feng, Ziying, dan mulut Lang Tian semuanya berubah menjadi bentuk. Oh, King Haoran tampaknya sedikit kasar dan bergumam, saya tidak bisa memikirkannya, saya benar-benar tidak bisa memikirkannya. Piton menelan yang tidak dapat ditemukan keluarga Warcraft sebenarnya adalah saudara laki-laki Anda, istri dan anak perempuan Anda. Tidak heran kamu berani menepuk dada untuk menjamin keluarga Warcraft dan rumah Xiao. Hubungan pola benua Dodi akan berubah. Tetapi untuk Zenni, King Muer dan Xiao Qi, yang lebih mereka pedulikan adalah kata-kata, istri ayah di benua Doki, yang diucapkan oleh Long Yi, dan ketiga gadis itu saling memandang tanpa sadar. Meskipun mereka sudah lama menduga bahwa Xiao Yan dari benua Doki harus memiliki istri di benua asli,
tetapi mereka tidak bertanya. Tetapi tidak bertanya bukan berarti mereka tidak ingin tahu. Sekarang saya tahu bahwa istri dan anak perempuan Xiaoyan di daratan asli adalah ular sanca menelan yang dapat mengaktifkan kekuatan darah keluarga Huofeng. Sementara mereka bahagia untuk Xiaoyan, keingintahuan wanita yang ingin tahu tentang perselingkuhan kekasih mereka sebelumnya adalah di jantung menyebar tak terkendali, dan baik King Muer maupun Xiao Qi menatap Zenni dengan penuh semangat. Pada saat ini, Zenni memikirkan Qinglin lagi. Dia benar-benar tidak ingin bertanya pada Xiaoyan dalam suasana yang begitu bahagia, tetapi dia menahannya dan tidak bisa menahannya. Xiao Shao, ada pertanyaan yang selalu kutanyakan, ingin bertanya padamu, tapi aku belum bisa. Aku malu untuk bertanya. Sekarang Long Yi berbicara tentang istrimu di benua Doqi. Aku ingin tahu, apakah Qinglin juga istrimu di benua Doqi? Setelah mendengarkan Jenny mengajukan pertanyaan ini, mata orang-orang yang terkejut tiba-tiba bersinar dengan rasa ingin tahu. Faktanya, mereka selalu ingin tahu tentang ini, karena kemunculan sisik biru terlalu tiba-tiba, dan identitas wanita Xiaoyan adalah penampilan pertama. Semua orang telah berdiskusi berkali-kali secara pribadi, dan mereka semua berpikir bahwa Qinglin pastilah istri Xiaoyan di daratan asli, hanya karena Qinglin pergi ke klan iblis untuk memenuhi tanggung jawab Santo Iblis. Mereka tidak ada di sini karena mereka takut membuat Xiaoyan sedih. Xiaoyan menanyakan hal ini di depannya. Sekarang Zenny bertanya, mereka semua menatap Xiaoyan dengan saksama, menunggu jawaban Xiaoyan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Dia memang dari benua Doqi, tetapi bukan istri saya. Saya menyelamatkannya, dan dia telah membantu saya sejak saat itu. Dia dapat dianggap sebagai orang kepercayaan saya. Kemudian dia menatap Jenny dengan menyesal dan kemudian pada Xiao Qi dan King Muer, dan berkata dengan tidak jelas, ketika dia datang ke benua Dodi, bukan karena dia menerobos Dodi sendiri, itu agak tidak terduga, saya tidak mengharapkannya. Berbicara tentang ini, Xiaoyan tidak tahu harus berkata apa. Dia memikirkannya, nada suaranya dia tiba-tiba menjadi sangat tegas. Dia adalah wanita saya sekarang, saya harus menikahinya sebagai istri saya di cara yang luar biasa. Setelah mendengar kata-kata terakhir Xiaoyan, Zenny, Xiao Qi dan King Muer semua sangat bersemangat. Di dalam hati mereka, senang. Tapi Xiao Yao sangat gugup saat ini. Dia takut Zenny tidak bahagia karena Xiaoyan masih memiliki istri di benua Doqi. Jadi dia buru-buru melangkah maju dan berkata kepada Xiaoyan, ya, gadis yang baik seperti Qinglin, pasti cantik menikah kembali telanjang. Jika Anda berani mengecewakannya, saya akan menjadi leluhur pertama yang menghindari Anda. Kemudian dia tampak menghela nafas pada dirinya sendiri. Tetapi dia sebenarnya memberitahu Jenny, oh, ini semua salahku karena ketidakmampuanku. Tidak mungkin keluarga lemah seperti keluarga Xiao kami tinggal di pesawat yang bagus, bahkan jika mereka lahir di benua Doudi ya, pesawat yang mereka tuju juga dalam kondisi yang sangat buruk. Sulit bagi mereka untuk menerobos Doudi dan datang ke benua Doudi sepanjang hidup mereka. Mereka hanya bisa menikah dan memiliki anak di pesawat itu. Klan Xiao saya ada di benua Dodi. Itu semakin lemah dan semakin lemah. Pesawat tempat mereka tinggal adalah pesawat terbaik, dan sumber dayanya kaya, dan asal-usul kaisar dapat dikatakan sangat cukup untuk orang-orang di bawah pertempuran kaisar. Pada dasarnya, klan mereka dapat menembus Dodi dan datang ke benua Dodi ketika mereka masih sangat muda. Dan Nona Muer bahkan menerobos Dodi dan datang ke benua Dodi ketika mereka masih muda, dan rakyatnya makmur. Dengan kepintaran Jenny, bagaimana mungkin dia tidak mendengar bahwa Xiao Yao sedang berbicara dengannya? Dia tersenyum pada Xiao Yao dan berkata, Patriark tua, ketika Xiao Shao memimpin klan Xiao menjadi lebih kuat, temukan pesawat yang bagus untuk klan Xiao, dan kemudian Anda memutuskan untuk menikahi Xiao Shao beberapa istri lagi dan melahirkan klan Xiao keluar dalam beberapa hari.
Xiao Yao tercengang beberapa saat, lalu dia tertawa. Oke, lakukan saja seperti yang diinginkan wanita tertua. Wajah Jenny tiba-tiba berubah menjadi awan api. Dia segera menyembunyikan senyum dan berkata, mungkin, Xiao Shao telah melahirkan banyak anak di benua Douqi, dan dia bekerja keras untuk datang ke benua Dodi. Xiao Yan berkata dengan cemas, tidak, saya hanya punya satu anak perempuan, Suner belum melahirkan. Suner, tidak melahirkan. Zenni memandang Xiao Yan dengan curiga, bukankah istri dan anakmu sama-sama menelan ular piton? Aku mengerti, ibu putrimu bukanlah yang bernama Suner. Xiao Yan mengangguk dan menjelaskan dengan sedikit malu. Saya memiliki dua istri di benua Douqi, satu adalah Suner, yang lain adalah Cailin, dan putri saya adalah Xiao Xiao, yang dilahirkan oleh Cailin. Xiao Yao mengamati ekspresinya dan segera berbicara. Berkata, tidak cukup, demi keluarga Xiao kami, Anda hanya memiliki 3 istri, yang cukup. Pasti ada, dan dia menghitung dengan jarinya, 6. Harus punya 6. Namun, maksimal 6, tidak lebih dari 1. Semua orang menahan tawa mereka, dan King Muer sangat gembira. Wajah Zenni memerah, dia pura-pura tidak mengerti kata-kata Xiao Yao, dan bercanda dengan Xiao Yan, lihat, patriark tua itu sangat mencintaimu, bahkan kamu harus mencintaimu memiliki 6 istri untuk dipikirkan untukmu. Jika Suner dan Cailin tidak dapat menembus Dodi, kamu harus memiliki 4 wanita lagi di benua Dodi, kamu, bekerja keras saja. Xiao Yao baru kemudian ingat bahwa Suner dan Cailin Xiao Yan masih berada di benua Douqi, dan segera bertanya kepada Xiao Yan, Xiao Yan, sumber energi dewa di benua Douqi benar-benar habis, mereka. Xiao Yan cepat-cepat menghindari tatapan Zenni beralih ke Xiao Yao, nenek moyang tidak perlu khawatir, ketika saya datang ke benua Dodi, saya mengambil beberapa genggam ki asal kaisar dari pintu masuk lubang cacing dari benua Douqi ke Dodi itu adalah Do Sheng. Dengan ki asal kaisar itu, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menerobos ke Kaisar Dou. Bagus, itu bagus. Xiao Yao mengangguk meyakinkan. Di samping, Xiao Qi memutar matanya, membuat beberapa perhitungan di dalam hatinya, pindah ke sisi Xiao Yan, dan berkata dengan gembira, suamiku, hitung waktu, sudah lebih dari 20 tahun sejak benua Douqi telah berlalu, kan? Tidak cukup buruk untuk menerobos Dodi. Datang ke benua Dodi. Xiao Yan mengangguk, keluarga binatang iblis memiliki hubungan darah dengan ular piton yang menelan, jadi keluarga binatang iblis akan mengirim seseorang ke kota Tir untuk menunggu mereka datang, dan kemudian mengambil kediaman Xiao. Semua orang sangat gembira, dan butuh waktu lama bagi mereka untuk menenangkan diri dari emosi gembira mereka. Mereka duduk dan menyesap teh, dan sangat tersentuh oleh perjalanan Xiao Yan ke gua pembantaian berdarah. Melihat Xiao Yan berbicara tentang begitu banyak hal dan orang-orang yang dia temui di gua pembantaian darah, tetapi tidak menyebut Zhen Jian sama sekali, Zenni merasa sedikit tidak enak di hatinya, dan mau tidak mau bertanya, Xiao Shao, aku mau bertanya satu hal tentang Anda, apakah Anda pernah bertemu Zhen Jian di gua darah pembunuh? Bab 767. Mendengar Zenni bertanya tentang Zhen Jian, mata Xiao Yan langsung berubah sedikit menghindar, dia membuka mulutnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ekspresi Xiao Yan membuat hati Zenni semakin berkedut, dia menatap Xiao Yan dengan erat, matanya yang indah bersinar dengan khawatir tidak berkedip. Semua orang juga memperhatikan bahwa mata Xiao Yan menghindar, dan mereka mengkhawatirkan Xiao Yan di dalam hati mereka, berharap apa yang keluar dari mulut Xiao Yan bukanlah Zhen Jian meninggal di gua darah pembantaian, apalagi dia membunuh Zhen Jian. Sebenarnya, alasan Xiao Yan tidak pernah menyebut Zhen Jian bukan karena dia lupa, tapi karena dia tidak tahu bagaimana cara memberitahu Zenni. Bagaimanapun, Zhen Jian adalah adik laki-laki Zenni, dan dia adalah seorang jenius tak tertandingi yang belum pernah ditemui keluarga Zhen selama puluhan ribu tahun.
Setelah merenung beberapa saat, Xiao Yan akhirnya menatap langsung ke arah Jenny dan menjawab, "Sudah ada kontak." Suara itu lembut, tetapi tidak bisa menyembunyikan ketakutan di dalamnya. Begitu Xiao Yan selesai berbicara, Zhen Ni menatap Xiao Yan dengan gugup dan bertanya, "Bagaimana? Apa yang terjadi pada Zhen Jian?" Xiao Yan mengedipkan matanya dan berkata dengan ragu-ragu, "Saya bertarung melawan Zhen Jian dikalahkan, dan Jian Xin dihancurkan." Lei Shaolong bertanya dengan heran, "Apakah Jian Xin dihancurkan? Jadi, Zhen Jian tidak berguna?" Melihat Xiao Yan mengangguk, wajah Xiao Yao tiba-tiba menjadi pucat, dan dia tidak berani menatap Jenny. Wajah cantik Jenny juga tenggelam, dan alisnya berkerut. Melihat wajah Jenny yang semakin dingin, Long Yi buru-buru berkata, "Saudari Jenny." "Oh tidak, Bibi Jenny, kamu tidak tahu situasi saat itu, ayah sangat sabar, tetapi Zhen Jian harus membunuh ayah." Ternyata penjelasan Long Yi dibuat untuk Xiao Yan. Orang-orang yang khawatir menghela nafas lega, dan wajah Jenny yang cemberut sedikit lega. Xiao Yan berkata dengan nada meminta maaf, "Zhen Jian agresif, dan dia menyerang lagi dan lagi, aku harus menembak." "Jangan bicara." Zhen Ni mengangkat tangannya dan menyela Xiao Yan, "Aku tahu, saudara klanku pasti memperlakukanmu karena aku. Omong-omong, aku harus berterima kasih, jika bukan karena pertimbanganmu tentang wajahku, Zhen Jian ada di sini, saya khawatir bawahan Anda bahkan tidak memiliki kesempatan untuk hidup, dan itu adalah bantuan terbesar Anda untuk menyelamatkan hidupnya. Hanya saja Zhen Jian adalah jenius. Tak tertandingi dari keluarga Zhen dan seluruh umat manusia. Jika dia dihapuskan olehmu, itu pasti akan menyebabkan kejutan besar di keluarga Zhen. Aku khawatir ayahku akan marah dan akan marah, merugikan keluarga Xiao." Begitu kekhawatiran ini keluar, Ben Xiao Yao, yang sangat khawatir tentang ini, tiba-tiba berkeringat dingin, seolah-olah hatinya ditekan oleh batu besar yang tidak terlihat, dan dia bertanya dengan mendesak, "Apa arti nona tertua? Patriark akan menyerang Xiao Mansion dengan marah." Lei Shaolong dan yang lainnya tiba-tiba berubah warna karena bayangan keluarga Zhen mungkin dibayangi oleh negara adidaya. Mereka tidak memperhatikan detail bahwa Xiao Yao menyebut ayah Zhen Ni sebagai kepala keluarga, tetapi sudut-sudut King Haoran mulut berkedut tertawa. Jenny mengangguk cemas dan menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu. Ayahku sangat menghormati, untuk kebencian antara generasi muda, dan kebencian yang ditempa di gua pembantaian berdarah berdasarkan kemampuannya sendiri, dia akan memperlakukannya dengan baik, klan Xiao dengan penuh hormat. Bukan hal yang mulia untuk berperang, tetapi ayahku adalah orang yang sangat menghargai gengsi, dan kejeniusan tak tertandingi di klan telah dihapuskan. Prestise di hati bawahan. Jadi, saya tidak bisa mengatakan dengan pasti, di posisinya, ada banyak ide yang tidak bisa kita tebak." Kata-kata Jenny membuat semua orang merasa naik turun. Lei Shaolong mengerutkan kening, matanya tertuju pada King Haoran, dan dia berkata, "Kaisar Iblis, Anda adalah Kaisar Iblis, ayah Jenny adalah Kaisar Manusia, saya pikir, inilah Anda, orang yang paling banyak berbicara tentang masalah ini. Bisakah kamu berbicara dari sudut pandang Kaisar sebuah klan? Jika kamu adalah orang yang mengalami ini, bagaimana kamu akan menghadapinya?" Ya, Kaisar Iblis, tolong bicara cepat, sehingga kita bisa punya ide." Xiao Yao sangat cemas sehingga dia menatap King Haoran dengan cemas. Zhen Ni dan yang lainnya juga menatap King Haoran dengan cemas dengan mata mencari bantuan. Hanya Xiao Yan yang menatap King Haoran dengan cemas dan tidak terlihat gelisah, hanya seperti sedang berpikir apa King Haoran sebenarnya berpikir tentang bagaimana ayah Jenny akan menangani masalah ini. Setelah mendengarkan Lei Shaolong dan Xiao Yao menanyakannya, dia merenung sejenak dan berkata, "Dalam posisi kami, berkali-kali saya tidak dapat menahan diri, dan kita perlu mempertimbangkannya. Pro dan kontra dari semua aspek, lakukan apapun yang bermanfaat bagi keluarga atau seluruh ras,
dan tidak akan pernah mendikte suka dan tidak suka Anda sendiri atau emosi bawahan Anda. Menurut pendapat Anda, bagaimana menurut saya? Ayah menilai pro dan kontra dari Zhen Jian. Xiao Yao juga buru-buru bertanya. Ya, penguasa iblis, jika Anda adalah kepala keluarga. Nona, saya hanya membuat analogi, jika Anda adalah kepala keluarga Zhen, keputusan seperti apa yang akan kamu buat? Hoho, jangan khawatir, kalian berdua, hal-hal mungkin tidak seburuk yang kamu khawatirkan. King Haoran menghibur Jenny dan Xiao Yao, dan kemudian meminta maaf kepada Jenny. Nona Jenny, saya tidak bermaksud untuk tidak menghormati Anda atau memfitnah ayahmu. Sebelum melanjutkan, kalau begitu saya akan menganggap saya adalah Zhen Zongfu, kepala sekolah, dari keluarga Zhen. Saya tahu Zhen Zongfu, tenang, tidak impulsif, sangat cerdik, licik, dan tegas. Dia mendelegasikan kekuasaan kepada bawahannya dalam hal-hal kecil, tetapi dia sewenang-wenang dalam hal-hal besar. Ini juga sangat kejam. Dalam ras manusia, semuanya didasarkan untuk kepentingan keluarga Zhen. Di luar, semuanya didasarkan pada kepentingan umat manusia, tetapi dia memiliki situasi keseluruhan dalam pikirannya, dan dia akan membuat konsesi untuk situasi keseluruhan. Dia jelas merupakan pahlawan pribadi dan kaisar yang kompeten. Jika saya adalah dia, saya pasti akan mencari pendapat dari para tetua dalam keluarga sebelum membuat keputusan, tetapi yang lebih penting, faktor-faktor lain dipertimbangkan. Berbicara tentang ini, King Haoran berhenti, memandang Xiao Yao dan kemudian ke Jenny, dan setelah beberapa saat, dia berkata, saya perlu tahu dua hal. Biarkan saya bertanya hal pertama terlebih dahulu. Patriark tua, berani bertanya pada Xiao apakah itu cabang dari keluarga Zhen? Atau keluarga yang berafiliasi? Ketika King Haoran menanyakan pertanyaan ini, kecuali Xiao Yan, Xiao Yao, dan Zhen Ni, yang sangat terkejut, pikiran semua orang langsung menjadi kosong, dan mata mereka menoleh ke Xiao Yan dan Jenny. Xiao Yao yang terkejut melemparkan pandangan bertanya pada Xiao Yan, dan setelah Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan mengangguk sebelum menjawab, King Haoran dengan senyum masam, ya, keluarga Xiao memang keluarga yang berafiliasi dengan keluarga Zhen. Namun, orang tua ini sangat aneh. Keluarga Zhen dan keluarga Xiao saya tidak pernah mengungkapkan ini ke publik. Hanya saya, Xiao Li, Xiao Long dan Xiao Yan yang tahu tentang ini di keluarga Xiao. Bagaimana Kaisar Iblis tahu tentang dia? King Haoran tersenyum. Hoho, saya menebaknya dari sikap Patriark lama terhadap Nona Jenny. Anda lebih menghormati generasi muda Nona Jenny daripada saya, Kaisar Iblis. Anda mengatakan bahwa hubungan antara keduanya dari Anda akan menjadi buruk. Apakah itu memprovokasi? Namun, ini hanya spekulasi, saya tidak pernah yakin, sampai Patriark tua menyebut Zhen Zongfu sebagai kepala keluarga, bukan kepala keluarga, atau kaisar. Saya pada dasarnya mengkonfirmasi dugaan saya dengan cara ini. Kaisar Iblis benar-benar berwawasan luas. Xiao Yao menggaruk bagian belakang kepalanya dan melirik dengan gugup reaksi Le Shaolong dan yang lainnya. Pada saat ini, King Muer dengan marah berjuang untuk klan Xiao. Keluarga berafiliasi macam apa ini? Sejak saya mengenal pembohong kecil itu, keluarga Xiao telah menghadapi bahaya pemusnahan 2 kali. Saya belum pernah melihat keluarga Zhen menyelamatkan, bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun setelah kejadian itu, apalagi membalas dendam untuk keluarga Xiao. Bahkan Patriark tua harus mengandalkan usahanya sendiri untuk menerobos bintang 5. Diam, Nona Ni, jangan ambil hati. Zhen Ni tersenyum acuh tak acuh, apa yang dikatakan saudara perempuan Muer itu benar. Hanya saja sebagai anggota keluarga Zhen, tidak nyaman bagiku untuk mengatakan lebih banyak tentang itu. Xiao Yao buru-buru menjelaskan kepada King Haoran dan King Muer, serta Xiao Yan, Le Shaolong dan yang lainnya, ini tidak bisa disalahkan pada kepala keluarga. Ketika lelaki tua itu pertama kali tiba di benua Doudi,
dia membawa Xiao Li, Xiao Long, dan yang lainnya untuk bergabung dengan Zhen Zhen. Kami terutama ingin memiliki rumah keluarga Xiao, tetapi dengan kekuatan tingkat rendah kami pada waktu itu, ini sama sekali tidak mungkin. Xiao Yao jatuh ke dalam ingatan masa lalu. Suatu hari, kepala keluarga tiba-tiba melewati saya dan bertanya apakah saya ingin pergi ke Dizu untuk membangun keluarga afiliasi untuk keluarga Zhen. Jantungku berdebar-debar karena kegirangan. Meskipun Dizu terletak di tempat terpencil, tidak peduli seberapa terpencil itu masih rumahnya sendiri. Untuk membantu keluarga Xiao untuk menetap di Dizu, pemiliknya secara khusus meminta seorang kaisar petarung bintang 4 untuk pergi ke Dizu bersama kami, dan meminta kaisar petarung bintang 4 untuk sementara mengubah nama keluarganya menjadi Xiao. Dalam hati saya berterima kasih kepada pemilik rumah. Bab 768. Berbicara tentang ini, mata Xiao Yao penuh dengan rasa terima kasih kepada ayah Zhenni. Setelah menstabilkan emosinya, dia berpikir sejenak sebelum melanjutkan, ini adalah permintaan saya untuk tidak memberitahu orang luar bahwa kami adalah afiliasi dari keluarga Zhen. Ya, itu juga keputusan yang saya buat bersama dengan Xiao Li dan Xiao Long untuk tidak meminta bantuan lain dari keluarga Zhen. Bukannya kami ingin menyingkirkan keluarga Zhen, tetapi karena kami tidak ingin hidup di bawah perlindungan keluarga Zhen selamanya sebagai keluarga bawahan, kami ingin merintis jalan perbaikan diri dan kemakmuran. Untuk ini, saya telah mengaku kepada Patriark, saya memberitahu Patriark, saya ingin menggunakan kemampuan saya sendiri untuk memimpin klan Xiao untuk bangkit. Xiao Yao tersenyum kecut pada dirinya sendiri, pada saat itu, saya dikenal sebagai negara kekaisaran pada hari pertama, saya sangat sombong. Ketika saya pertama kali menerobos ke tahap akhir bintang 4, pemilik mengirim seseorang untuk mengirim baju besi dalam bintang 7 atas namanya sendiri. Saya menolak. Saya merasa telah kemampuan untuk menerobos ke bintang 5 sendirian. Namun, peningkatan diri terus berlanjut. Betapa sulitnya jalannya, tepat ketika saya membuat persiapan akhir untuk bencana kekaisaran bintang 5, saya secara tidak sengaja mendapat tanda melahap jiwa dari keluarga iblis jiwa. Saya tidak tahu apakah itu keluarga iblis jiwa yang tahu bahwa kami adalah keluarga yang berafiliasi dengan keluarga Zhen. Ditargetkan, atau murni tidak disengaja, singkatnya, jalan menuju perbaikan diri baru saja berakhir. Kalian semua tahu apa yang terjadi selanjutnya. Oleh karena itu, keluarga Zhen tidak menentang keluarga Xiao, hanya dapat dikatakan bahwa kekuatan keluarga Xiao menentukan bahwa status keluarga Xiao dalam keluarga Zhen tidak boleh tinggi, dan orang-orang dari keluarga Xiao tidak mungkin cukup dihormati oleh keluarga Zhen. Namun, saya pikir di benua Dodi di mana kekuatan dihormati, keluarga Zhen tidak salah. Begitulah. Baru kemudian semua orang benar-benar memahami hubungan antara keluarga Xiao dan keluarga Zhen, dan mereka memiliki pemahaman tentang sikap keluarga Zhen terhadap keluarga Xiao. King Haoran menghela nafas, ya, kekuatan, semuanya telah mengandalkan kekuatan untuk berbicara. Nona Zhenni, hal kedua yang perlu saya ketahui adalah bertanya kepada Anda. Meskipun ayah dan paman Anda tidak memiliki hubungan yang baik selama bertahun-tahun untuk beberapa alasan, dan ada sedikit keterasingan emosional dengan Anda, Xiao Manshen dia memiliki hubungan besar dengan Sang Meng dan Nona Zhenni. Saya tidak percaya dia tidak memperhatikan Xiao Manshen. Yang perlu saya ketahui adalah, seberapa banyak yang dia ketahui tentang Xiao Manshen. Di sisi lain kata-kata, apa yang pamanmu dan kamu katakan atau ungkapkan kepada ayahmu, pernahkah kamu mendengar cerita di dalam Xiao Manshen? Ketika King Haoran berbicara tentang kerenggangan emosional antara dia dan ayahnya, ekspresi Jenny menjadi sedikit sedih, tetapi ketika King Haoran bertanya apakah dia telah mengungkapkan kisah dalam rumah Xiao kepada ayahnya, wajah Jenny langsung menjadi cerah merah, dia menjadi tenang, mengangguk, dan berkata, saya memberitahu paman saya. Pada awalnya, untuk mendapatkan resep cairan roh bening,
aliansi bisnis keluar dari mansion untuk membantu Xiao Yan membangun mansion Xiao, dan juga membentuk sekutu dengan mansion Xiao. Ayahku sangat terkejut. Aku pikir itu hanya untuk uang, berpikir bahwa paman saya terlalu banyak. Itu terlalu merendahkan, dan saya tidak mengerti mengapa paman saya akan melakukan ini. Mungkin karena ini, mungkin karena saya di Xiao Mansion, dia memberi perhatian khusus pada pengembangan Xiao Mansion. Adapun saya sengaja mengungkapkan beberapa hal tentang rumah Xiao kepada paman saya, untuk menyampaikannya kepada ayah saya melalui kata-kata pamannya, untuk meningkatkan status rumah Xiao di benak ayah saya. Semua orang mendengarkan, mengapa mereka tidak tahu bahwa Jenny melakukan ini agar ayahnya dapat mengenali Xiao Yan. Mereka semua menatap penuh arti pada Xiao Yan. Xiao Yan tergerak untuk beberapa saat, dan tergerak oleh niat baik Jenny, tetapi setelah beberapa saat sementara memikirkan Zhen Jian, semua upaya Zhen Ni sia-sia, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Zhen Ni. Zhen Ni memberi Xiao Yan senyum meyakinkan, menoleh ke King Haoran dan bertanya dengan gugup, "Kaisar jahat, kamu tahu dua hal yang perlu kamu ketahui, keputusan apa yang akan kamu buat?" King Haoran tampaknya sengaja mencoba membuat Jenny cemas, tetapi alih-alih menjawab Jenny segera, dia menghela nafas, "Nona Jenny ini sangat sulit bekerja." Lalu dia menoleh dan tersenyum pada Xiao Yan dengan makna yang dalam. Dia menyesap dari cangkir teh, dan kemudian menatap Jenny, yang sangat cemas, dan berkata sambil tersenyum, "Jika aku ayahmu, tidak hanya saya tidak akan melakukan tindakan yang merugikan Xiao Fu, tetapi saya akan melemparkan cabang zaitun ke Xiao Yan, dan bahkan memberi Xiao Fu beberapa manfaat untuk mencoba memenangkan Xiao Yan." Semua orang tercengang, terkejut, dan tercengang. Jenny bahkan lebih gembira, dan bertanya langsung dengan gembira, "Benarkah? Ayahku benar-benar tidak akan marah pada Xiao Mansion?" King Haoran menggelengkan kepalanya dengan senyum di wajahnya, dan berkata dengan bercanda, "Saya sepenuhnya mengerti apa artinya menjadi prihatin adalah kekacauan. Nona Jenny, dengan kecerdasan Anda, pemahaman Anda tentang ayah Anda, dan penilaian Anda seharusnya, aku tidak bisa membuat penilaian ini. Kamu terlalu mengkhawatirkan seseorang, hatimu kacau." Wajah Jenny memerah dan berubah menjadi awan yang paling indah. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap langsung ke arah King Haoran. Setelah melirik Xiao Yan, dia dengan tenang mengangkat kepalanya, dan berkata dengan lembut, "Kaisar Iblis, berhentilah mengolok-olok dari Jenny." Kaisar Iblis, pikiran Jenny sedikit kacau, dia juga meminta Kaisar Iblis untuk membantu Jenny keluar. Aduh, wanita yang sedang jatuh cinta benar-benar bodoh. King Haoran menghela nafas dalam hatinya, berpikir sejenak, dan berkata, "Pemecatan Zhen Jian memang sangat merugikan keluarga Zhen. Keluarga Xiao adalah keluarga yang berafiliasi dengan keluarga Zhen, dan sekarang ada kejeniusan tak tertandingi dalam keluarga Xiao, dan kejeniusan tak tertandingi ini lebih baik daripada Zhen Jian, lebih mempesona, pasti nomor satu yang layak di bawah Kaisar Bintang 5 yang bertarung jenius, meskipun jenius tak tertandingi ini tidak bermarga Zhen, dia milik keluarga Zhen." Dengan kata lain, penghapusan Zhen Jian oleh Xiao Yan adalah jenius tak tertandingi dari keluarga Zhen yang menghapus jenius tak tertandingi lainnya dari keluarga Zhen. Anda mengatakan, jika kamu adalah ayahmu, maukah kamu menyerang keluarga Xiao dan membunuh Xiao Yan untuk melampiaskan amarahmu terhadap Zhen Jian yang sudah mati hanya karena kamu marah? Keluarga itu adalah keluarga yang berafiliasi dengan keluarga Zhen, jadi Xiao Yan adalah ayahmu, jenius tak tertandingi dari keluarga Zhen. Kenapa saya tidak mempertimbangkan ini? Melihat Jenny, Xiao Yao dan semua orang tiba-tiba bahagia, hanya Xiao Yan yang tidak menganggapnya terlalu serius. King Haoran melanjutkan, "Dengan kelihayan ayahmu, setelah mengetahui perkembangan pesat rumah Xiao, tidak mungkin untuk tidak memikirkan klan Xiao cepat atau lambat akan berkembang menjadi kekuatan besar.
Setiap keluarga yang lemah akan melepaskan diri dari afiliasi kekuatan besar setelah memiliki kekuatan untuk bersaing dengan kekuatan besar yang melekat padanya. Ada banyak contoh di benua Doudi. Karena kamu tidak membalas dendam terhadap keluarga Xiao, akankah ayahmu menunjukkan kebaikannya kepada keluarga Xiao setelah keluarga Xiao berkembang menjadi kekuatan besar? Nada suara King Haoran tiba-tiba meningkat. Tidak. Dia tahu betul perbedaan antara I Ching pada kue dan memberikannya. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa rendah keluarga Xiao di mata keluarga Zhen di masa lalu, untuk memenangkan keluarga Xiao dan Xiao Yanyan, dia akan memberikan perhatian khusus kepada keluarga Xiao, dan pasti akan membutuhkan bantuan ketika keluarga Xiao masih berkembang. Pada saat itu, dia menunjukkan bantuannya kepada keluarga Xiao, dan bahkan memberikan dukungan kepada keluarga Xiao. Dan sekarang, saat ini, dan kebetulan Xiao Yan telah menghapus Zhen Jian, dia tidak mengejar keluarga Xiao, tetapi menunjukkan kebaikannya kepada keluarga Xiao. Akan sulit bagi keluarga Xiao untuk tidak menerimanya. Wah! Semua orang sangat gembira, dan King Muer melompat kegirangan. Jadi, pembohong kecil itu masih menghapus Zhen Jian. Saudara, katamu, dukungan seperti apa yang akan diberikan keluarga Zhen kepada keluarga Xiao? King Haoran dia tersenyum marah dan berkata, bagaimana saya tahu ini? Namun, itu seharusnya yang paling dibutuhkan klan Xiao saat ini. Tidak ada artinya bagi mereka untuk memberikan apa yang tidak dibutuhkan keluarga Xiao. Apa yang paling dibutuhkan klan Xiao saat ini? Apa yang klan Xiao butuhkan saat ini? Tampaknya tidak ada kekurangan segalanya. Tanpa khawatir, Jenny mendapatkan kembali kelihayannya, matanya bergerak, dan dia berkata, tanah. Tanah yang bagus. Mata semua orang menjadi cerah, Xiao Yan juga tergerak. Ya, yang paling dibutuhkan klan Xiao saat ini adalah sebidang tanah yang bagus. Le Shaolong berkata dengan ekstasi, haha, hal-hal buruk telah berubah menjadi hal-hal baik. Dengan cara ini, kebangkitan klan Xiao akan lebih cepat. Tapi dia tidak senang ketika dia melihat Xiao Yan, dan segera mengerti apa yang dipikirkan Xiao Yan, dan dia tidak bisa tidak khawatir, hanya saja tidak ada makan siang gratis di dunia, dan keluarga Zhen telah memberikan keluarga Xiao mendapat manfaat ini, dan mereka pasti akan meminta keluarga Xiao untuk mengungkapkannya. Identitas keluarga afiliasi keluarga Zhen, dan ada batasan tertentu pada keluarga Xiao, akan sulit bagi keluarga Xiao untuk menjadi seperti sebelumnya. Saya khawatir Xiao Shao mungkin tidak bahagia. Kata-kata Le Shaolong membuat semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Xiao Yan. Zhen Ni bahkan berkeringat diam-diam setelah dia sangat gembira. Dia tahu Xiao Yan biasanya tampak santai, bahkan sedikit kaku, tetapi sifatnya adalah dia sangat keras kepala dan tidak memiliki rasa memiliki keluarga Zhen. Jika Xiao Yan menganggap ini adalah bentuk lain dari ancaman dari keluarga Zhen dan menolak untuk menerimanya, hubungan antara keluarga Xiao dan keluarga Zhen akan langsung putus, dan dia dan Xiao Yan akan datang bersama. Kemungkinannya akan menjadi sangat tipis. Dia sangat takut Xiao Yan tidak akan mengatakan sepatah kata pun, tetapi dia tidak menunjukkan harapan apapun pada ekspresinya. Dia tahu bahwa Xiao Yan pasti sangat kusut saat ini. Dia berharap Xiao Yan dapat berpikir dengan hati-hati setelah menimbang dan membuat keputusan. Dia juga ingin melihat seberapa besar perasaannya di hati Xiao Yan. Harus saya katakan, Zhen Ni sangat mengenal Xiao Yan dengan sangat baik. Xiao Yan benar-benar dalam keadaan ekstrim, kusut saat ini, dan Jenny berpikir hampir persis sama. Jika keluarga Zhen melemparkan cabang zaitun kepada saya, tampaknya akan membantu kebangkitan keluarga Xiao, tetapi sebenarnya itu adalah ancaman yang menyamar. Mengambil masalah Zhen Jian untuk mengancam kita sebagai keluarga berafiliasi dari Zhen keluarga selamanya. Tapi saya tidak memiliki rasa memiliki sedikit pun pada keluarga Zhen. Jika bukan karena Jenny, saya bahkan tidak berpikir saya ada hubungannya dengan keluarga Zhen. Mengapa saya harus terikat dengan keluarga Zhen?
Hanya karena saya takut jika saya tidak menerimanya, saya akan menyangkal wajah patriark keluarga Zhen, dan akankah patriark keluarga Zhen bertemu pendekar pedang keluarga Xiao dalam keadaan marah? Sial, apakah aku, Xiao Yan, seseorang yang takut pada sesuatu? Selama Xiao Mansion memiliki periode pengembangan lagi, siapa takut siapa yang tidak tahu. Tapi, jika aku tidak menerimanya, ayah Jenny pasti membenciku sampai mati, dan akan sulit bagiku dan Jenny untuk bersatu. Bagaimana aku harus memilih? Untuk waktu yang lama, Xiao Yan tidak membuat keputusan. Dia mengangkat matanya dengan susah payah dan bertanya dengan lemah, saya ingin meminta semua orang untuk membantu saya menganalisis dan menganalisis. Jika saya menolak cabang zaitun yang ditawarkan oleh keluarga Zhen, apa akankah konsekuensinya? Zhen Ni diam-diam berkata, tentu saja, dan jantungnya tiba-tiba menegang. King Haoran segera menjawab, saya pikir Zhen Zongfu akan merasa kehilangan muka yang besar. Jika Anda mengatakan sesuatu yang buruk, dia akan berpikir bahwa Anda tidak tahu malu, dan pasti akan marah. Tapi itu tidak cukup untuk melawan klan Xiao. Bagaimanapun, akan sulit untuk mengatakan jika Anda tidak dapat memenangkan pertarungan. Selain itu, pemimpin aliansi bisnis Zhen Gufan pasti akan menengahi Anda, dan Nona Zhen Ni juga ikut serta ke rumah Xiao. Jenny menggelengkan kepalanya dengan getir, aku tidak akan membuat banyak perbedaan di sini, paling-paling itu adalah faktor terkecil yang akan dipertimbangkan ayahku. Dia melipat tangannya dengan gugup, mengetukkan jari gioknya dengan ringan di lengannya, berpikir dia berkata, namun, apa yang dikatakan Demon Sovereign sangat masuk akal, dan tidak mungkin dia akan melakukan apapun pada rumah Xiao. Tetapi ayahku pasti akan mengajukan syarat bahwa aku dan semua kontak dengan Xiao Mansion. Segera saat Zhen Ni mengatakan ini, ekspresi semua orang tiba-tiba menjadi serius, dan mereka semua khawatir tentang bagaimana Xiao Yan akan memutuskan. Bab 769. Ketika Zhen Ni mengatakan bahwa jika Xiao Yan menolak cabang zaitun yang dilemparkan oleh keluarga Zhen, ayah Zhen Ni mungkin akan memaksa Zhen Ni meninggalkan kediaman Xiao. Xiao Yan mengepalkan tinjunya erat-erat, matanya sedikit menyipit, dan cahaya dingin melintas di matanya. Tapi dia dengan cepat menjadi tenang, dan wajahnya yang enggan berangsur-angsur mereda. Dia melirik Zhen Ni dengan tatapan lembut dan penuh kasih dan berkata kepada semua orang, meskipun kebangkitan keluarga Xiao tidak perlu bergantung pada keluarga Zhen, sekarang Xiao Mansion dan klan Xiao benar-benar satu, dan klan Xiao memiliki hubungan historis dengan keluarga Zhen, dan Mansion Xiao tidak mungkin tanpa Zhen Ni. Jadi jika itu benar-benar seperti yang telah dianalisis oleh kakak laki-laki, aku menerimanya. Kalimat, rumah Xiao tidak bisa tanpa Jenny, semua orang dapat mendengar arti sebenarnya dari itu. Mata semua orang dipenuhi dengan senyum bahagia untuk Xiao Yan dan Jenny. Jenny bahkan lebih bersemangat. Jika rusa bertabrakan, warna merah cerah menyebar dari wajah ke leher merah muda. Dia mengerti bahwa Xiao Yan setuju untuk menerimanya karena keluhannya. Hatinya penuh kehangatan dan manis. Namun, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan berkata dengan suaranya dalam tapi sangat tegas, saya punya satu syarat, saya harap keluarga Xiao memiliki kemandirian yang cukup. Ini adalah satu-satunya permintaan saya. Saudaraku, permintaan ini sampai pada intinya. King Haoran mengangguk, jika klan Xiao ingin bangkit, mereka tidak boleh dikendalikan oleh orang lain. Hanya dengan mempertahankan keinginan mereka sendiri, mereka dapat menjadi benar-benar kuat. Saudaraku, aku mendukungmu. Jenny yang takut dengan Xiao Yan dan berpikir ada beberapa variabel, menghela nafas pelan dan berkata dengan lembut, jika ayahku benar-benar memberikan cabang zaitun ke keluarga Xiao, aku akan meyakinkannya tentang ini. Xiao Yao sangat senang sehingga dia menangis, kalau begitu kita akan menunggu kabar baik dari Nona. Melihat semuanya akan dibahas. King Haoran menyesap tehnya dan menatap Xiao Yan dengan tatapan ragu untuk mengatakan apapun.
Apa yang ingin kamu katakan, kakak tertua? Xiao Yan dengan tajam menangkap ekspresi King Haoran berubah, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Semua orang juga menoleh. King Haoran, yang membuka mulutnya untuk berbicara, melirik King Muer dengan wajah sedih. Baru saat itulah dia perlahan berkata, saudaraku meninggalkan kediaman Xiao. Meninggalkan rumah Xiao. Xiao Yan mengangkat alisnya, wajahnya sedikit menjadi gelap. Apakah kakak laki-laki itu tinggal di Xiao Mansion dengan tidak nyaman, atau apakah saya tidak menyapanya dengan baik? Ada apa? Aku akan pindah ke istana Kaisar Iblis. Kakak, aku tidak bisa menolak ini. Benarkah? Hal yang baik saudara. Saya pikir itu saudara laki-laki saya dan saya menyinggung saudara laki-laki tertua saya dalam beberapa cara. Xiao Yan sangat terkejut, memasuki istana Kaisar Iblis berarti identitas kakak tertua Kaisar Iblis telah dikenali oleh sebagian besar ras iblis. Keinginan kakak untuk menyatukan iblis akan jauh lebih lancar. Kakak, selamat untuk kakak. Semua orang juga mengirim ucapan selamat kepada King Haoran. Terima kasih, terima kasih. King Haoran menanggapi semua orang satu persatu. Ada senyum di wajahnya, tapi senyum di wajah King Muer agak hilang. Xiao Yan memperhatikannya dan bertanya pada Muer dengan sedikit bingung, ada apa dengan Muer? King Haoran menatap King Muer dengan penuh kasih sayang, melirik Xiao Yan dan tersenyum, dia tidak ingin pergi ke istana Kaisar Iblis denganku. Dia berkata bahwa dia sangat bahagia di Xiao Yan. Sangat bagus, aku bisa, tidak tega pergi. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua memandang King Muer dan kemudian ke Xiao Yan, dengan sedikit keceriaan di mata mereka. Ketika King Muer melihat bahwa semua orang menatapnya dengan mata itu, beberapa rona merah muncul di wajahnya. Xiao Yan juga bergerak di dalam hatinya dan terdiam beberapa saat. Lalu Kaisar Iblis bermaksud untuk tanya Jenny sambil tersenyum. King Haoran tersenyum pahit dan berkata, setelah pindah ke istana Kaisar Iblis, akan ada banyak hal yang perlu ditangani. Saya ingin Muer membantu saya mengurusnya. Tapi aku tidak ingin dia cemberut dan tidak bahagia sepanjang hari, aku sangat malu. Setelah mengatakan ini, King Haoran bertanya kepada Xiao Yan dengan makna yang dalam. Kakak, bisakah kamu memberiku pendapat? Biarkan saya memberikan pendapat saya. Xiao Yan hampir pingsan. Kakak Xindao, meskipun Anda tahu bahwa saya sebenarnya sangat enggan untuk meninggalkan Muer, tetapi jika Anda bertanya kepada saya seperti ini, bagaimana saya bisa mengatakannya lama, dan akhirnya berkata, saya pikir, biarkan Muer memutuskan. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menutup mata dan mengerutkan bibir dan menggelengkan kepala, dan Zenny bahkan memarahi Xiao Yan karena terlalu tidak peka secara emosional. King Muer tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kesedihan samar muncul di matanya. Dengan karakter keras kepala King Muer, dia bisa tetap dengan sikap tegas. Alasan mengapa dia tidak pernah melakukan itu adalah karena dia ingin menunggu Xiao Yan untuk menjaganya secara pribadi, bahkan jika itu hanya kata, tinggal. Tapi dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar akan membiarkan dia membuat keputusannya sendiri. Meskipun dia tahu bahwa Xiao Yan menghormati keinginannya, dia tidak bisa menahan perasaan patah hati. Dia mengatupkan bibirnya rapat-rapat menahan air mata yang akan mengalir di matanya. Dia sangat membenci Xiao Yan, tetapi ketika dia melihat mata Xiao Yan yang enggan, hatinya melunak lagi. Dan dia mencoba yang terbaik untuk mengatakan dengan nada tenang, saya sangat enggan untuk berpisah dengan semua orang. Ya, tapi masuknya kakakku ke istana iblis adalah masalah besar, dan seperti yang kakak laki-lakiku katakan, akan ada banyak hal yang perlu ditangani, dan tenaga kerja sangat dibutuhkan. Jadi, aku akan pergi ke istana iblis dengan kakak laki-lakiku. Di akhir kalimat, kepala King Muer jatuh semakin rendah, dan suaranya menjadi lebih rendah dan lebih rendah, dan semua orang merasa sangat tidak nyaman.
Xiao Yan berdiri di sana tercengang, mendengarkan King Muer yang mengira dia akan membodohi dirinya sendiri. Dengan kata-kata dewasa, senar di hatinya yang telah disentuh oleh King Muer bergetar lagi. Dia tahu bahwa King Muer pasti telah membuat keputusan ini karena dia tidak mempertahankannya. Ini membuatnya merasa sedikit bersalah, dan dia sepertinya ingin menebusnya. Secara umum, dia berkata, sebenarnya, kami juga sangat enggan untuk memindahkan Muer. Untungnya, istana Kaisar Iblis terletak di kota Juxi. Muer, Anda dapat memperlakukan Xiao Mansion sebagai rumah kedua Anda. Selama Anda bebas, Anda dapat datang ke sini kapan saja. Tetaplah. Mendengar Xiao Yan berkata bahwa dia bisa memperlakukan Xiao Mansion sebagai rumahnya, King Muer, yang penuh dengan keluhan, tiba-tiba tertawa, dan semua sakit hatinya hilang karena kata-kata Xiao Yan. Tapi dia segera menahan senyumnya dari kegembiraannya, cemberut mulut kecilnya dan bergumam, tapi istana Kaisar Iblis dan rumah Xiao begitu jauh. Mendengar bahwa Muer sangat enggan padanya, hati Xiao Yan dipenuhi dengan kehangatan, dan dia berkata, saya dapat mengatur seseorang untuk membangun lubang cacing dari Xiao Mansion ke Demon Emperor's Mansion. Mata Jenny langsung berbinar. Waspadalah satu sama lain. King Muer tersenyum bahagia, tetapi dia segera menahan senyumnya lagi, dan bertanya kepada Zenny dengan cemas, saudari Zenny, akan menghabiskan banyak uang untuk membangun lubang cacing. Zenny tertawa sekarang. Dia bercanda, Nizi kecil, sekarang kamu tahu cara menghemat uang untuknya. Jangan khawatir, saudariku Muer, meskipun biaya membangun lubang cacing sangat besar, apakah menurutmu dia kekurangan uang? Dia memiliki begitu banyak uang sehingga dia harus khawatir tentang bagaimana membelanjakannya. Hahaha, semua orang tertawa terbahak-bahak, dan King Muer, yang diejek oleh Jenny, tersipu seperti apel merah. Ekspresinya ingin melihat Xiao Yan tetapi malu mengungkapkan kebahagiaan batinnya. Melihat adegan ini, King Haoran merasa lega, sering mengangguk, dan senyum puas melayang di sudut mulutnya, tetapi bibir Jenny sedikit menggeliat, dan Xiao Yao, yang tersenyum bahagia, mengirim pesan ke Xiao Yao, yang menatapnya dengan heran. Jenny mengangguk sedikit karena terkejut, dan menatap Jenny dengan penuh rasa terima kasih. Hubungan dengan King Muer diungkapkan oleh Zenny dengan lelucon. Xiao Yan merasa wajahnya menjadi panas, dan buru-buru mengubah topik dan bertanya kepada King Haoran, jika kakak tidak memiliki pendapat, maka saya akan mengatur seseorang untuk mulai bekerja besok. Saran apa yang bisa saya miliki? Saya tidak bisa memintanya. King Haoran memandang King Muer dengan penuh arti, saya tidak ingin Muer berbisik di telinga saya setiap hari. Bab 770. Saudaraku. King Muer diam-diam menarik-narik sudut pakaian King Haoran, wajah kecilnya yang memerah akan terkubur di antara puncak kembar yang montok. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan merasa tenggorokannya kering ketika dia melihat perasaan malu-malu King Muer dan ribuan perasaan asmara. Hahaha, King Haoran melingkarkan lengannya di bahu Xiao Yan dan tertawa, dan kemudian mengatakan sesuatu yang sangat berarti, saudaraku, mulai sekarang, kamu akan menjadi saudaraku lebih lagi. Hahaha, pada saat ini, Xiao Yao maju selangkah dan berkata kepada Xiao Yan dengan tatapan serius, nak, kamu adalah patriark klan Xiao sekarang, dan kamu bertanggung jawab atas urusan klan. Namun, kamu juga memiliki untuk mendengarkan leluhur untuk beberapa hal milikku. Semua orang tidak dapat dijelaskan, mereka tidak mengerti mengapa lelaki tua itu mengatakan ini dengan sangat serius saat ini. Mereka semua mengira dia tertekan untuk membangun lubang cacing dan menghabiskan terlalu banyak uang untuk menentangnya, dan mereka gugup karena King Muer berdiri. Namun, kata-kata Xiao Yao berikutnya membuat semua orang berpikir bahwa lelaki tua itu benar-benar terlalu imut. Dia berkata kepada King Haoran, Kaisar Iblis, seperti kata pepatah, pernikahan itu penting, perintah orang tua, kata-kata Mak Comblang. Orang tua itu ingin memanjat tinggi untuk Xiao Yan, bisakah Kaisar Iblis setuju untuk memberinya gadis Muer?
Mata Xiao Yan langsung melebar, dan dia berpikir, leluhur, leluhur, yang mana yang kamu nyanyikan? King Muer sangat malu sehingga dia bahkan tidak tahu di mana harus meletakkan tangannya. Xiao Qi berjalan ke pegangan King Muer. Zhen Ni memandang iri pada King Muer yang dipegang oleh Xiao Qi. Le Shaolong dan yang lainnya memiliki ekspresi yang menyenangkan di wajah mereka. Long Yi bahkan lebih bersemangat. King Haoran juga terkejut. Matanya melebar, tapi dia bahagia. Namun, sebagai penguasa iblis, bagaimana mungkin dia tidak tahu arti mendalam dari tindakan Xiao Yao? Jelas, dia tidak khawatir tentang istana Pil dan keluarga Zhen. Dia tidak berani berdiri di depan rumah Xiao. Selain itu, dia tidak percaya bahwa Xiao Yao berani membuat saran seperti itu di hadapan Zhen Ni. Dia melemparkan pandangan bertanya pada Zhen Ni. Zhen Ni memberi King Haoran pandangan positif tanpa jejak, dan kemudian King Haoran mengerti bahwa itu adalah ide Zhen Ni. Tidak hanya dia tidak merasa jijik dengan rencana Jenny, tetapi juga sangat tersentuh oleh persahabatan mendalam Jenny terhadap Xiao Yan. King Haoran tersenyum penuh terima kasih atas pencapaian Jenny terhadap Xiao Yan dan King Muer, dan buru-buru berkata kepada Xiao Yao, patriark tua mematahkan adik perempuannya, dan adik perempuannya lah yang memanjat Xiao Yan. Ya, harus. Hahaha, patriark tua, terima kasih King. Namun, patriark tua, haruskah kita mendengarkan pendapat saudara-saudara dan Muer? Kemudian dia menoleh ke King Muer dan bertanya sambil tersenyum, Muer, apakah kamu bersedia menikahi Xiao Yan? Jika kamu tidak mau, goyangkan saja kepalamu, kakak akan menemukan sesuatu yang kamu suka. Wajah King Muer memerah, dia ingin menjawab, tetapi dia tahu cara membuka mulutnya, ingin menyelinap mengintip reaksi Xiao Yan, tetapi malu untuk mengangkat kepalanya. Saya harus memutar-mutar sudut pakaian saya dengan kedua tangan dalam kegembiraan dan kecemasan, dan mengangguk sangat ringan sehingga saya hampir tidak bisa melihatnya. Semua orang melihat Xiao Yan lagi, dan King Haoran tampaknya sengaja mengolok-olok keduanya dan bertanya kepada Xiao Yan, saudaraku, Muer sudah mengangguk, bagaimana denganmu? Apakah kamu ingin menikahi Muer sebagai saudara iparku? Pada Jenny dengan gugup, melihat Jenny mengangguk sambil tersenyum, lalu menatap Xiao Qi, lalu menatap King Muer, adegan sejak dia bertemu King Muer langsung terlintas di benaknya. Sejak pertama kali dia ditangkap oleh King Muer dan dibawa kembali ke klan setan jahat, ke saat King Muer melarikan diri dari rumah untuk dirinya sendiri dan bergegas ke kota Juxi, dan lain-lain. Saya sendiri, ke waktu ketika saya tidak ragu untuk merampok kota Juxi untuk mendapatkan buah kehidupan untuk diriku sendiri, dan saat aku khawatir dan berdoa untuk diriku sendiri setiap kali aku pergi berlatih, King Muer, yang tampak agak kasar dan keras kepala, sangat murni dan baik hati. Dia imut, dan dia bahkan lebih setia pada dirinya sendiri, dan tali cinta di hatinya telah lama dicabut olehnya. Jika Anda bisa mendapatkan istri seperti ini, apalagi yang bisa diminta seorang suami? Memikirkannya, senyum perlahan muncul di mulut Xiao Yan. Setelah dia melirik Jenny yang menyemangatinya dengan matanya, dia mengangguk ke King Haoran. Xiao Yao segera tertawa terbahak-bahak dan berkata kepada Xiao Yan, wah, pernikahan ini sudah selesai. Ketika Anda menembus 5 bintang dan menyelesaikan hal-hal yang harus dilakukan di tangan Anda, Kaisar Iblis dan saya akan menangani pernikahan untuk Anda dan gadis Muer, menyelamatkan gadis Muer dari lubang cacing ke lubang cacing sepanjang hari. Masalah. Xiao Zhan menyeringai, hei, akan ada minuman pernikahan segera. Xiao Shao ingin menembus 5 bintang, bukankah itu hanya hitungan menit? Dia sudah berada di puncak 4 bintang ketika dia memasuki Gua Darah Pembantaian, dan dia melahap beberapa 3 benda aneh di Gua Darah Pembantaian. Begitu kata-kata Xiao Zhan datang ke sini, King Haoran tiba-tiba teringat sesuatu, dan segera memanggil, Xiao Zhan, Anda menunggu untuk menghentikan Xiao Zhan, menoleh ke Xiao Yan dan bertanya, saudaraku, Xiao Zhan benar.
Mengapa bencana Kaisar Bintang 5 Anda belum turun? Dikatakan bahwa Kaisar Bintang 5 Malapetaka seharusnya turun segera setelah Anda meninggalkan dunia fantasi. Tidak mungkin belum ada gerakan. Itu dia. King Haoran mengingatkan semua orang, dan semua orang menatap Xiao Yan dengan bingung. Badai bertanya secara spekulatif, mungkinkah Cao Cao belum mencapai 5 bintang? Mustahil. King Hao dengan tegas menyangkal, melahap beberapa 20 besar 3 hal aneh, jika kamu tidak dapat membuat puncak bintang 4 menjadi bintang 5, kamu adalah hantu. Kemudian dia berkata kepada Xiao Yan, saudaraku, kamu rasakan dendam di tubuhmu, dan beritahu Wei Xiong apa yang terjadi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, jangan rasakan, dendam di tubuhku sudah penuh di gua darah pembantaian, dan sepertinya itu akan terjadi sulit untuk maju tanpa menerobos. Ini adalah pertanda menembus bintang 5. King Haoran menegaskan, dan berbalik untuk bertanya, tetapi mengapa malapetaka Kaisar Bintang 5 Anda tidak datang? Xiao Yan merentangkan tangannya tanpa daya, aku tidak tahu kenapa. Aku juga tahu bahwa begitu aku keluar dari bencana Kekaisaran Bintang 5 di alam fantasi, aku harus turun, tapi Zenni yang sudah lama tidak berbicara, tiba-tiba berkata, saya memikirkan sesuatu yang sangat mirip dengan situasi Xiao Shao. Oh, dikatakan bahwa ada seorang Dodi yang pergi ke reruntuhan kuno yang mirip dengan gua pembantaian darah dengan tingkat penindasan aturan langit dan bumi. Dalam proses pelatihan di dalamnya, dia juga mencapai kemacetan promosi, tetapi dia tidak menjatuhkan perampokan kaisar. Tapi, tidak lama setelah dia meninggalkan dunia fantasi, dia bertemu musuhnya, dan saat Dodi menggerakkan Douki-nya, Kaisar Jie tiba-tiba jatuh dari langit, dan akibatnya, Dodi mati. Aku pikir masalahnya seharusnya ada di sini. King Haoran mengangguk, dan kemudian bertanya kepada Xiao Yan, apakah kamu pernah menggunakan Douki sejak kamu keluar dari ilusi? Ya. Itu digunakan saat terbang kembali ke Xiao Mansion. Itu tidak benar. Xiao Zhan berkata, setelah itu Kaisar Dou keluar dari ilusi, begitu dia menggunakan Douki-nya, dia menarik perampokan Kaisar, tetapi Xiao Shao tidak bereaksi sama sekali sampai dia terbang kembali ke kediaman Xiao. Benar, kerumunan itu bingung lagi. Tapi King Haoran melihat perbedaannya dan berkata, berapa banyak semangat juang yang digunakan untuk terbang dibandingkan dengan bertarung. Saudaraku, Anda sekarang sedang mengembangkan keterampilan bertarung untuk dicoba. Di mata harapan semua orang, Xiao Yan mengangguk, pikirannya bergerak, melawan Qi dengan cepat berkumpul dari 4 meridian dan 8 meridian ke telapak tangan, dan topan tebal segera muncul di atas telapak tangan. Sepertinya Dewa Surga secara tidak sengaja menjatuhkan botol tinta. Awan gelap tebal segera menutupi setengah dari langit, dan guntur teredam rendah terdengar di awan tebal, dan tekanan yang berdebar menyelimuti seluruh Xiao Mansion. Ini kesengsaraan Kaisar Bintang 5. Semua orang bergegas keluar dari aula, menatap langit seolah-olah terciprat tinta, dengan kegembiraan yang tak terkendali berkedip di mata mereka. Lei Shaolong membalik telapak tangannya dan memberikan Xiao Yan pil hati ungu, ini khusus disediakan untukmu. Melihat pil hati ungu di tangan Lei Shaolong, semua orang berkeringat dingin. Jika Lei Shaolong tidak dengan serius meninggalkan satu untuk Xiao Yan, dan sekarang Xiao Yan harus selamat dari kesengsaraan Kaisar Bintang 5, konsekuensinya akan terjadi tak terbayangkan. Haha, Shaolong, Shaolong, dia benar-benar pandai dalam manajemen. Xiao Yan, yang telah pulih dari bencana Kaisar Bintang 5 yang akan segera datang, menatap Lei Shaolong dengan kagum, tetapi tiba-tiba tidak terima zizi. Sindan, saya tidak membutuhkan ini, untuk alasan ini, izinkan saya menjelaskannya di masa depan.